Oke, baik. Kita mulai ya pembelajaran. Silakan kalian buka LKS kalian, halaman 27. Kita akan masuk materi yang baru. Ya, jadi tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Oke, jadi tidak masalah kameranya belum bisa dibuka. Oke. Ya, hari ini kita akan ya memulai pembelajaran. Misalkan share. Halaman berapa, Miss? Halaman 27. Ya, silakan kalian buka halaman 27. Ya, kita akan membahas tentang materi pada pagi hari ini. Ya, jadi kalian bisa lihat di laptop kalian masing-masing atau yang kalian menggunakan handphone. Ya, kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua Asia, ya, benua-benua di dunia. Ya, jadi yang pertama, ya, ini jadi dinamika, ini adalah materi yang selanjutnya ya tentang dinamika penduduk benua-benua Asia. Ya, ada beberapa topik. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kalian yang pertama itu adalah kalian mengetahui tentang dinamika penduduk benua Asia. Ya, jadi dari benua Asia, kita akan belajar tentang jumlah penduduk benua Asia, kita akan belajar tentang sosial dan ekonominya, terus kita akan belajar tentang benua Amerika, juga sama ya, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Amerika, ya kalian juga mengetahui kondisi sosialnya, bagaimana kondisi sosial dari masing-masing benua, ya jumlah penduduknya. Nah ini adalah semua yang akan kita pelajari ya, benua Eropa, benua Afrika, sampai benua Australia, semuanya akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, yang pertama adalah kita belajar tentang dinamika penduduk benua Asia ya. Jadi sudah Miss Elis jelaskan di awal sebelum pembelajaran ya tentang penduduk benua Asia. Kalau kalian ketahui bahwa benua Asia itu adalah benua yang terbesar di dunia ya, dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak dan padat ya, terutama salah satu negaranya adalah negara Tiongkok yang berada di benua Asia bagian timur ya. Nah, itu adalah Tiongkok salah satunya. Terus yang kedua adalah masuk Asia Selatan, yaitu negara India ya, dimasuk dalam benua Asia juga. India, kalian ketahui bahwa penduduk negara India itu nomor 2 ya setelah Tiongkok. Tapi kalau kalian ketahui juga menurut para penelitian atau para ahli-ahli meramalkan bahwa India akan melebihi Tiongkok dengan jumlah penduduknya. Ya, jadi penduduk India akan lebih banyak dibandingkan penduduk Tiongkok. Ya, itu tentang dinamika ya. Jadi banyak sekali ya dinamika yang akan kita pelajari dari penduduk. Yang pertama, ya di sini kalian bisa lihat kita akan materi yang menjelaskan pertama tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Kalian bisa lihat halaman 27 yang bagian A ya, pertumbuhan dan jumlah penduduk benua Asia. Ya. Kalau kalian ketahui sudah misalnya jelaskan di awal ya, ini adalah bagan, kalian bisa lihat. Ya, di sini ada sumber daya alam di tengah, ya di bagian atas ada pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, pemenuhan kebutuhan hidup, ada meningkatnya jumlah kebutuhan sama kerusakan. Nanti akan misalnya jelaskan satu persatu bagian ini, ya. Kalau kalian ketahui bahwa pertumbuhan penduduk di benua Asia itu adalah sangat tinggi, ya. Kalian ketahui tadi jumlah populasinya juga banyak dan sangat meningkat ya dalam waktu berapa ratus tahun populasi penduduk di Asia itu semakin lama semakin meningkat. Ya, kalian ketahui bahwa pertumbuhan penduduk ya di dunia itu dipengaruhi oleh angka kelahiran dan angka kematian sama faktor migrasi. Jadi ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kelahiran, kalian ketahui dengan adanya angka kelahiran maka jumlah penduduk semakin bertambah. Dengan adanya angka kematian maka jumlah penduduk akan semakin berkurang. Migrasi juga. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk ya. Jadi penduduk yang keluar masuk dari berbagai negara atau dari berbagai daerah, nah itu akan mempengaruhi jumlah penduduk ya. Kalian ketahui bahwa juga dari lihat sumber daya alamnya ya di tengah ya, kalian ketahui bahwa benua Asia dengan jumlah penduduk yang paling padat serta sumber daya alamnya sangat melimpah.
ya, karena sumber daya alam melimpah, ya kalian. Jadi sumber daya yang melimpah ini sangat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, lihat bagannya. Jadi sumber daya alam yang melimpah ini sangat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi bukan hanya pemenuhan kebutuhan hidup, ya, karena pertumbuhan penduduk juga semakin tinggi, maka sumber daya alam juga akan semakin tinggi, ya. Kebutuhan hidup manusia juga akan semakin tinggi, ya. Contoh kecil dalam satu keluarga kalian, ya, dalam satu keluarga aja, misalnya terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak, jadi ada 4 keluarga, ya, ada 4 dalam rumah tangga, ya. Ini pemenuhan kebutuhannya juga lumayan tinggi, ya, walaupun hanya terdiri dari 4 keluarga, ya, tetapi ditambah lagi misalnya ada keluarga baru, ya, ada adik lagi, ya, adik baru, keluarga baru, ya. Nah, itu akan juga pemenuhan kebutuhan juga akan semakin meningkat. Tapi kalian bayangkan ini benua Asia, ya, pertumbuhan penduduk tinggi mempengaruhi juga sumber daya alam, sama untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Oke, jadi kalian bisa lihat, ya, karena pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, juga akhirnya meningkatkan jumlah kebutuhan juga. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan, berarti kita juga perlu meningkatkan jumlah kebutuhan. Ya, jadi bukan hanya pemenuhan, tapi juga kalian harus meningkatkan kebutuhan hidup. Nah, karena meningkatnya jumlah kebutuhan hidup, maka akan mempengaruhi apa? Ketersediaan sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis. Ya, tetapi bagaimana caranya sekarang kita meminimal mana supaya sumber daya alam itu tidak makin lama tidak habis. Ya, dengan cara kita melestarikan sumber daya alam. Ya, tidak mengeksploitasi secara besar-besaran. Ya, jadi istilahnya maruk. Ya, jadi setiap negara yang mempunyai sumber daya alam, mereka eksploitasi secara besar-besaran, itu akan merusak. Ya, pada saat ini juga. Tetapi untuk masa yang akan datang, mereka juga harus memikirkan. Ya, sama seperti Indonesia. Ya, jadi walaupun sumber daya alam kita melimpah, kita nggak tahu berapa tahun, puluh tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Apakah sumber daya alam akan tetap terpenuhi? Apakah tidak terpenuhi? Semuanya tergantung dari manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu, ya, melestarikan, ya, meningkatkan sumber daya alam, ya, atau malah merusaknya. Nah, itu adalah tergantung dari manusia itu sendiri, ya. Nah, dengan adanya kerusakan, maka kalian ketahui, ya, sumber daya alam di benua Asia khususnya, ya, bukan hanya di Indonesia aja atau negara-negara lain yang memang ada di Asia, ya, banyak sekali yang menunjukkan kerusakan, ya. Jadi kerusakan yang sangat parah terhadap sumber daya alam, ya. Dampaknya bagi manusia itu luar biasa, ya. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, ya. Kemungkinan pertumbuhan penduduk juga akan semakin menurun, ya, karena sumber daya alamnya tidak ada, rusak. Mungkin bisa terjadinya kelaparan, ya, kelaparan di negara-negara, ya. Kalian bayangkan sampai sekarang aja masih ada negara-negara yang memang masih kelaparan, ya. Jadi kalian ketahui banyak negara yang masih kelaparan. Jadi minimal kalian menghargai apapun, ya, makanan atau minuman yang kalian nikmati, ya. Jadi itu kalian harus hargai, ya. Misalnya kalau misalnya jalan-jalan, ya, misalnya sama keluarga misalnya, ya, jadi keluarga inti aja. Jadi keluarga inti kan ada ibu, bapak, sama anak, ya. Nah, itu kalau misalnya jalan, jika suami misalnya makan tidak habis, ya, mungkin di restoran gitu, ya, keluar makan terus nggak habis, ya, ya misalnya marah, ya. Karena apa? Jadi mendingan kita membeli sesuai kebutuhan, ya. Jadi misalnya pas mau makan itu lihat daftar menunya, semuanya mau dibeli, ya. Padahal kita hanya terdiri dari 3 orang, tetapi semuanya mau dibeli, ditata, dihidangkan, ya, di meja, ya. Terus dia makan, setelah kenyang sisanya masih banyak, ya.
Itu misalnya nggak senang. Ya, jadi sekecil apapun ya makanan kalian, sekecil apapun, jadi mendingan kalian hargai. Ya, jadi kalau kalian mau makan itu sesuaikan dengan porsi kalian. Ya, jadi makan ya udah, saya ambil sedikit. Ya, ambil sedikit aja sesuai kebutuhanmu. Kalau memang kamu nanti merasa kurang dan merasa lapar, kamu boleh tambah lagi. Ya, boleh nambah lagi. Tetapi kalau kamu sudah hidangkan semua, kamu pesan semuanya, ya, tetapi setelah itu dibuang begitu aja, itu sama sekali tidak menghargai. Ya. Nah, itu salah satunya. Sedangkan kita masih melihat masih banyak negara-negara yang dikategorikan sebagai negara miskin. Untuk makan aja mereka susah. Ya, itu hal-hal kecil ya, hal kecil dalam keluarga. Jadi kalian bisa ambil ya. Jadi bisa kalian misalnya pergi sama mama papa kalian sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Berapa yang kalian inginkan sesuai porsi. Ya. Kalau kalian lihat, misalnya contoh kecil lagi, kalian datang ke McD atau junk food ya, kalian lihat ya, McD, KFC gitu ya, kalian lihat junk food gitu, ya. Coba kalian perhatikan, ya, satu persatu orang yang lagi makan di sana. Coba kalian amati satu persatu. Sebenarnya ngapain sih misalnya kita ngamati orang makan? Tapi ada perlu kita kita perlu sekali-sekali mengamati orang makan. Ya, kalau misalnya datang ke junk food, misalnya selalu amati orang. Jadi misalnya lihat mereka pesan order, habis itu mereka makan ya dengan porsi yang banyak. Setelah itu mereka ngambil saus sambal, kalian lihat ya, saus atau sambal yang ada di junk food gitu ya. Jadi kan itu sesuai kapasitas kita maunya mengambil seberapa. Tapi kalau kalian lihat, misalnya sering amati, orang itu banyak sekali ngambil. Jadi mereka seenaknya tekan, keluar banyak, ambil, sudah taruh, diajarkan di tempat makan. Setelah itu mereka dibiarkan begitu aja. Masih banyak sisa sambal. Karena mereka tidak mengambil sesuai kebutuhan. Ya, itu banyak sekali. Misalnya sering mengamati kalau makan di junk food ya, KFC atau McD, itu sebagian besar orang rata-rata seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ke McD atau KFC ngambil sesuai kebutuhan. Satu aja dulu cukup, kalau kurang ambil lagi. Ya itu hal-hal kecil yang memang anggap sepele sih. Jadi nggak penting ya, sebenarnya itu nggak penting. Tapi itu membawa pengaruh yang luar biasa dalam diri kita. Ya, seberapa pentingnya kita menghargai. Ya, contoh dari diri dalam kalian. Ya, itu hal-hal kecil. Ya, itu juga sama. Bagaimana dengan sumber daya alam yang melimpah? Ya, kerusakan. Ya, karena dari hal-hal kecil manusia itu tidak bertanggung jawab. Ya, bagaimana dia mau melakukan hal-hal yang besar? Ya, kalian bayangkan, ya, contoh hal kecil, ya, kalau misalnya amati ya, misalnya ngajar nih, ya ngajar kelas 9, ya, jadi kakak kelas kalian yang angkatan-angkat itu, ngajar di depan, ada tong sampah di situ. Dulu tong sampahnya belum tertutup, ya, belum ada tutupnya. Jadi masih ada keranjang sampah, ya, keranjang yang tidak ada tutupnya. Jadi langsung dikasih plastik gitu ya, ditaruh di depan. Pasti selalu di depan papan tulis ya. Nah, kakak kelas kalian itu belajar di dalam kelas ya. Setelah belajar mereka main-main kertas, buang kertas ya. Buang kertas itu dengan seenaknya. Jadi mengambil kertas kayak main basket gitu. Jadi dilempar. Ya, lempar masukkan ke keranjang ya. Kalau misalnya ngeliat seperti itu ya, misalnya marahin, misalnya suruh ambil sampahnya, ulangi lagi dengan caramu yang baik. Ya, itu hal-hal kecil. Ya, itu hal kecil dan sepele. Ya, tetapi tanggung jawabnya itu luar biasa. Ya, itu ya kalian hal kecil aja tidak bisa kalian pertanggungjawabkan. Ya, nah ini sama. Ya, ini sumber daya alam yang melimpah sebenua Asia. Ya, benua Asia itu kalian bayangkan berapa kawasan yang ada di benua Asia ya, dari negara-negara yang ada di benua Asia ya, bagaimana kalau mereka tidak menghargai sumber daya alam akan mengalami kerusakan yang fatal, itu berakibat pada dampak manusia ya. Dampaknya kelaparan ya, pertama negara itu akan kelaparan, yang kedua kita akan terjadi bencana alam ya, karena tidak seimbang ya, dunianya tidak seimbang
Ya, bencana alam terjadi di mana-mana. Sebenarnya bencana alam ada dua faktor ya. Kalau kalian ketahui, bukan karena faktor alam aja, tetapi karena ulah manusia juga. Ya. Jadi ya memang misalnya hujan, ya hujan terus banjir, ya. Kita di Denpasar kalau kalian ketahui kalau udah musim hujan aja 1 hari, ya banjir udah di mana-mana. Ya. Nah itu misalnya anggap ya pertama memang karena faktor alam ya, karena debit air yang semakin banyak jadi tidak bisa ditampung. Ya, yang kedua itu karena ulah manusia. Ya. Kalau kalian lihat di info-info Denpasar atau info Badung atau info Bali yang berkaitan dengan kota kita, ya di sana banyak sekali faktornya. Jadi sungai-sungai mapet, ya sampahnya banyak menumpuk, ya saluran gotnya itu tersumbat ya. Jadi mengeluarkan aroma busuk keluar dari air ya, dari dalam itu airnya keluar semua ya. Itu aroma busuk ya, sampah-sampah yang dari bawah itu keluar semua. Nah, itu juga karena ulah manusia. Ya, kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka untuk yang akan datang, generasi yang akan datang, ya, dia akan merasakan tidak menikmati sumber daya alam. Dia akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, ini contoh ya, contoh pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Asia. Ya, kalau kalian ketahui. Ya. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan ya. Jelas ya untuk di sini ya. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya di LKS kalian halaman 28, di sini ada jumlah penduduk di benua Asia ya menurut kawasan pada tahun 2009. Ini ada data ya. Berarti data ini akurat ya. Berarti diambil pada tahun 2009 ya berdasarkan kawasan. Kalian ketahui bahwa di sini ada 5 kawasan yang memang ada di benua Asia. Yang pertama Asia Selatan. Kalian bisa lihat populasinya. Ya, Asia Selatan itu adalah wilayah yang sangat padat. Ya, padat banget. Asia Selatan kalian tahu ya negara-negara yang masuk di kawasan Asia Selatan, salah satunya India. Populasinya kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini diprediksi bahwa Asia Selatan nanti akan mengalahkan Asia Timur. Ya, Asia Selatan ini secara keseluruhan ya populasi jiwanya. Tetapi negara yang memang nomor 1 di dunia dengan jumlah penduduk yang padat itu adalah Tiongkok, masuk di Asia Timur. Ya, yang kedua di Asia Selatan Cina. Tetapi jumlah populasinya kalian lihat di Asia Selatan itu sudah melebihi di Asia Timur. Ya. Terus yang ketiga, kawasan kita, negara kita, Asia Tenggara, ya populasinya kalian lihat ya, Asia Barat dan Asia Tengah. Ya, Asia Tengah sangat sedikit sekali populasinya. Ya, oke, ini adalah secara keseluruhan jumlah populasi yang memang ada di benua Asia, ya di kawasan masing-masing dari benua Asia. Ya, itu bisa kalian amati dan lihat di buku LKS kalian halaman 28. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalian bisa lihat di sini kepadatan penduduk Asia, ya, jumlah kepadatan. Kalian jangan perhatikan yang di sebelah kiri, ya, ini curah hujan tidak perlu diperhatikan, tetapi yang kalian perlu perhatikan adalah yang di bagian sebelah kanan, ya, yang berwarna orange dan merah-merah ini, ya. Nah, ini adalah kepadatan jumlah penduduk, ya, di benua Asia. Kalian bisa lihat. Ya, nah ini adalah jumlah kepadatannya. Berarti kalau kalian lihat di situ ada tanda-tanda merah itu adalah misalnya itu benua Asia Selatan, ya Asia Selatan. Yang terakhir di atas itu adalah Asia Timur, ya. Jumlah penduduknya memang sangat padat, ya. Kalau kalian lihat tabel yang tadi misalnya jelaskan di awal, di situ memang sangat padat sekali di benua di Asia bagian selatan, ya. Nah, sama Asia bagian timur. Oke, kalian bisa lihat, nanti kalian amati ya. Nanti akan misalnya share di TD Smart. Nah, sekarang misalnya saya akan jelaskan lagi, kalian bisa lihat. Di sini ada negara, misalnya bandingkan dua negara, ya. Dua negara yaitu negara Tiongkok dan India, ya. Tiongkok ada di Asia Timur dan India ada di Asia Selatan. Kita akan membandingkan dua negara ini, ya. Yang pertama adalah Tiongkok, ya, dengan jumlah penduduknya sangat padat di dunia, ya. Jadi akhirnya bagaimana cara pemerintah mengatasi supaya negara Tiongkok ini tidak padat? Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan satu kebijakan satu anak. Ya, kebijakan satu anak.
Jadi pemerintah mengeluarkan, ya udah semua penduduk yang ada di Tiongkok ya harus memiliki 1 anak. Itu pemerintah ya mengatasinya. Dengan cara itu mengurangi jumlah penduduk yang semakin banyak meningkat. Ya, tetapi apakah berhasil dengan kebijakan tersebut? Ya, bukannya malah berhasil, tapi malah melonjak. Ya, pemerintah melarang kamu nikah harus punya 1 anak. Ya, sebagai penduduk ya mereka merasa tidak nyaman gitu kan. Jadi apa urusannya dengan pemerintah? Wong aku yang ini apa namanya aku yang menikah gitu ya. Tetapi kenapa pemerintah yang melarang aku harus punya 1 anak ya? Tetapi ini akhirnya kebijakan ini dilanggar hampir sebagian besar masyarakat Tiongkok ya. Jadi punya anaknya bukan hanya 1 tetapi lebih dari 1. Akhirnya oke, pemerintah menurunkan kebijakan lagi. Ya udah, pemerintah menurunkan kebijakan lagi menjadi memiliki 2 anak. Ya. Nah, apa? Ya, akhirnya membawa pengaruh yang sangat signifikan di negara Tiongkok. Jadi mereka ya udah pemerintah bilang memiliki 2 anak oke. Jadi kalau 2 anak ya tidak masalah ya. Nah ini yang akhirnya Tiongkok terapkan ya untuk mengurangi jumlah penduduk. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan memiliki 2 anak cukup. Ya, selanjutnya dari di situ yang menjadi permasalahan di Tiongkok, apakah selesai dengan mengatasi jumlah penduduknya? Tidak selesai sampai di situ, ya, belum selesai. Terus kalian lihat ketersediaan tenaga kerja dalam negeri. Nah ini, jadi ada masalah lagi yang ditimbulkan di negara Tiongkok, ya itu masalah kependudukan. Ya masalah kependudukannya apa? Ketersediaan tenaga kerja dalam negerinya. Ya, jumlah penduduknya banyak, tetapi apa? Potensi untuk bekerjanya itu kurang, lapangan pekerjaannya kurang. Ya, dengan sebanyak itu kalian melebihi kapasitas mungkin pabrik, industri, ya, atau pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa menampung, perusahaan-perusahaan itu tidak bisa menampung tenaga kerja. Karena sudah banyak melewati batas sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Ya, di Tiongkok penganggurannya banyak. Ya. Nah, itu salah satunya ketersediaan tenaga kerja dalam negerinya nggak ada. Ya. Kalian ketahui ya. Terus ya, ini sangat sulit sekali. Nah, ini yang jadi permasalahan. Semua negara, ya, bukan hanya Tiongkok. Ya, semua negara dengan jumlah penduduknya yang sangat padat akan mengalami kesulitan dengan ketersediaan tenaga kerja dalam negeri. Ya, itu yang pertama. Ya, nah itu salah satunya di Tiongkok. Ya, selanjutnya ada pertanyaan untuk negara Tiongkok? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, misalnya selanjutkan. Sekarang misalnya yang kedua, pembahasan yang kedua adalah negara India. India ada di Asia Selatan. Ya, nah kalian ketahui bahwa di India itu diperkirakan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diperkirakan. Ya, kok bisa ya, Miss? Ya, karena juga sama. Kalian lihat di sana, ya, juga sama. Masalahnya adalah masalah kependudukan. Ya, masalah kependudukannya itu lihatnya apa? Ya, yang pertama adanya tingginya jumlah penduduk usia lanjut. Ya, usia lanjut itu maksudnya apa misalnya? Usia yang sudah tua. Jadi semakin banyak di India itu banyak banget usia penduduk yang usia lanjut. Ya. Nah ini masalah kependudukan. Ya, kalau kalian ketahui usia lanjutnya banyak daripada usia yang produktif, ya, jadi membuat negara tersebut kekurangan tenaga kerja. Kebalikan dengan Tiongkok. Ya. Jadi India itu orang tuanya banyak dibanding yang muda. Ya, jadi mereka untuk pekerjaan, ya, jadi
pekerjaannya mereka di sana ini ya terbatas ya. Jadi kalian tahu bahwa usia yang tua itu sudah tidak produktif lagi ya. Jadi sangat sulit ya. Jadi yang usia produktif yang memang harus bisa bekerja. Ya, ini adalah permasalahan di dua negara ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat komposisi penduduk. Ya, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia dan jenis kelamin. Nah, ini yang disebut dengan komposisi. Komposisi penduduk berarti penduduk itu dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya apa aja? Yang satu berdasarkan usia, yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Ya, nah itu adalah komposisi penduduk. Yang kedua, berdasarkan komposisi penduduk, jumlah penduduk usia produktif ya, usia produktif di benua Asia itu paling besar. Usia produktif. Jadi maksudnya di sini adalah usia yang siap kerja. Ya, penduduk yang sudah siap kerja yang matang. Ya, itu kisaran antara 15 tahun sampai 64 tahun. Ya, itu adalah usia produktif. Di atas 64 tahun itu adalah usia yang tidak produktif. Nah, di bawah 15 tahun itu adalah non produktif. Ya, berarti usia tua. Maksudnya yang di atas 64 itu adalah usia yang sudah tua, ya, lanjut usia, tetapi mereka juga dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif, ya. Kalau kalian usia di atas 15 tahun berarti kalian sudah produktif. Kalau kalian masih di bawah 15 tahun berarti usia kalian belum produktif. Ya, itu penduduk dikategorikan berdasarkan usia. Ya, oke. Yang ketiga, pesatnya pertumbuhan ekonomi, ya, ini akhirnya mendorong tingkat kesehatan penduduk dan usia harapan hidup penduduk meningkat. Ya, kalian ketahui bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi walaupun kita negara besar di benua Asia, tetapi kita juga di benua Asia ini sudah mulai memperhatikan. Memperhatikan apa? Mulai memperhatikan kesehatan, usia harapan hidup penduduk sudah mulai meningkat. Ya, maksudnya harapan hidup penduduk meningkat itu bagaimana? Ya, berarti harapan dia untuk hidup itu sudah semakin tinggi. Ya, seandainya misalnya di negara-negara miskin, ya negara-negara terbelakang, ya harapan hidup mereka itu sangat rendah. Ya karena mereka sudah ngapain aku hidup gitu ya, karena sudah nggak bisa apa-apa ya, saking miskinnya ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja mereka sangat sulit. Ya, jadi akhirnya harapan hidup mereka menurun ya. Jadi banyak kasus pembunuhan ya, terus perampokan ya, terus adanya bunuh diri. Ya, itu harapan hidupnya mulai menurun. Ya. Nah, kalau kalian ketahui juga jumlah usia yang produktif di benua Asia itu paling besar ya, sehingga mendorong potensi pembangunan di negara-negara Asia ya. Karena di Asia usia produktifnya banyak, jadi kita banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, membuat pembangunan di negara Asia sudah mulai tertata rapi. Ya, kita tidak mau kalah dong dengan benua-benua lainnya. Ya, sudah mulai ya. Nah, itu aja ya. Jadi kesehatan juga diperhatikan ya di benua Asia. Harapan hidup sudah mulai meningkat karena kesejahteraan di masing-masing negara di benua Asia itu sudah mulai meningkat. Jadi harapan hidup juga semakin meningkat. Ya, oke. Untuk selanjutnya, dari beberapa tahun ke depan juga diprediksi peningkatan jumlah penduduk usia tua. Bukan hanya usia produktif aja yang semakin meningkat, tetapi usia yang tua banyak juga. Pengaruhnya apa? Kalau penduduk usia tua itu banyak, pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya adalah pembangunan masa depan. Ya, nah jadi pengaruhnya itu pemerintah harus memperhatikan bagaimana dengan usia lanjut. Ya,
harus diperhatikan ya. Jangan hanya memperhatikan usia-usia yang produktif aja. Jadi juga mereka harus memperhatikan usia lanjut. Jadi misalnya dalam suatu negara nih, contoh Indonesia. Ya, Indonesia berapa puluh tahun yang akan datang usia yang tuanya itu banyak banget. Ya. Nah, jadi pemerintah juga harus memikirkan ya, dengan usia-usia tua ini mau diapakan ya. Harus dipikirkan juga sama pemerintah, harus diakomodasikan ya. Harus ada pembangunan mereka ya, pembangunan yang seperti apa ya juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya itu adalah salah satu peran penting dari pemerintah masing-masing negara ya, mereka harus memperhatikan ya. Itu yang paling utama ya. Jadi harus diperhatikan kebutuhan mereka apa ya, bukan pemerintah itu memperhatikan yang muda-muda aja ya. Oh, pelajar harus diperhatikan. Oh, yang muda-muda harus tamat kuliah, harus bisa kerja. Tapi yang tua tidak diperhatikan sama pemerintah. Nah, itu juga harus diperhatikan sama pemerintah. Nah, itu ya untuk yang akan datang. Pemerintah menjadi PR bagi pemerintah ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau kurang jelas, misalnya terlalu kecepatan, tolong info melalui forum chat. Ya, kalian bisa info ke misalis. Oke, silakan yang ke toilet. Ya, ya. Jadi kalau misalnya jelasan terlalu cepat, info ke misalis ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalis lanjutkan. Ya, waktu kita masih kurang lebih 15 menit lagi. Ya, oke. Yang bagian B ini adalah kondisi sosial. Ya, sekarang yang bagian B, kalian bisa lihat halaman 29 tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk benua Asia. Ya. Nah, kalian ketahui bahwa benua Asia itu banyak sekali kenampakan alam. Ya, kenampakan alam itu contohnya ada sungai-sungai besar, ya. Nah, sungai-sungai ini sudah misalnya simpulkan akhirnya membentuk lembah yang sangat subur, ya. Jadi lembah yang sangat subur. Nah, lembah yang sangat subur ini akhirnya menjadi peradaban, ya, peradaban masyarakat untuk tinggal dan menetap di sana. Ya, di mana ada aliran sungai, ya, di sanalah penduduk akan banyak sekali menetap dan tinggal di sana. Tapi kalian ketahui bahwa peradaban tua di Asia, ya, ini adalah pusat peradaban tua di Asia itu berada di sekitar lembah sungai. Contohnya yang pertama adalah Sungai Efrat dan Tigris di Mesopotamia. Itu ada di Irak. Ya, jadi ini peradaban yang tua, ya. Jadi memang ditemukan peninggalan-peninggalan bersejarah ya di lembah-lembah Sungai Efrat dan Sungai Tigris ini ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah ya, itu peradaban yang sangat tua sekali ya. Terus ada Sungai Indus dan Sungai Gangga di India ya, ini sangat terkenal di India ya. Jadi Sungai Indus dan Sungai Gangga ya, Sungai Gangga kalian ketahui bahwa Sungai Gangga itu dianggap sungai yang sangat suci ya, sangat apa istilahnya, sangat suci dan sangat bersih bagi masyarakat India ya. Jadi mereka istilahnya menyucikan diri dengan air Gangga ya. Tapi misalnya nggak tahu untuk sekarang apakah Sungai Gangga itu seperti Sungai Gangga yang dulu-dulu yang sangat bersih airnya, tapi nggak tahu untuk sekarang apakah sekarang sudah terpengaruh dengan modernisasi, dengan industri ya, sehingga mengakibatkan Sungai Gangga menjadi kotor ya, itu kita nggak tahu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah lembah Sungai Kuning di Tiongkok. Nah, ini kalian ketahui bahwa di Tiongkok itu ada peradaban tua yaitu lembah Sungai Kuning ya. Kalau kalian ketahui lembah sungai, kenapa dibilang Sungai Kuning? Karena dia membawa aliran lumpur. Nah, jadi ada endapan lumpur yang memang dari Tiongkok gitu ya. Jadi ya dikatakan sebagai sungai kuning. Ya, oke. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, bisa dilanjutkan.
Ya, ini ada peradaban tua ya, kalian bisa lihat ya, peradaban tua. Selanjutnya ras, kalian ketahui ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Ya. Nah, ini sering sekali ya, ini dijadikan sebagai bahan ejekan atau bahan apa ya, bahan guyonan ya, biasanya di sekolah ya, kalian itu mengejek berdasarkan ciri-ciri fisik ya. Nah, ini tapi misalnya saya yakin kita di SMP Tunas Daud tidak ada yang seperti itu ya. Kalau misalnya pun ada, pasti akan selalu ditegur oleh guru ya. Oke, ini berdasarkan ciri-ciri fisik. Jadi ras itu golongan bangsa berdasarkan ras ciri-ciri fisiknya ya. Ras di benua Asia, kalian ketahui di sini ada sebagai berikut. Yang pertama Indo-Aryan. Nah, Indo-Aryan itu dikategorikan sebagai masyarakat India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Itu termasuk golongan Indo-Aryan. Ya, Indo-Aryan ya. Nah, yang kedua adalah Melayu. Nah, Melayu itu kawasan Asia Tenggara. Nah, kita termasuk adalah ras Melayu. Ya, kita masuk ras Melayu ya, khusus di kawasan Asia Tenggara. Terus yang ketiga adalah ras Mongoloid, yaitu ras Negrito, yaitu ada di Semenanjung Malaya, Semit di Asia Barat Daya, dan kawasan Arab. Ya, orang-orang Semit itu orang Asia Barat sama kawasan di Arab. Makanya kalau orang Arab itu biasa dikategorikan juga sebagai ras Semit. Ya, Sino-Mongoloid yaitu orang Tiongkok. Jadi Mongoloid itu Tiongkok, Korea, Jepang, dan Tibet. Ya, Turanian yaitu Asia Tengah dan Turki. Nah, ini adalah ras-ras yang memang ada di benua Asia. Ya, jadi kita orang Indonesia kita termasuk dalam ras Melayu. Ya, oke. Sudah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa selanjutkan. Oke. Penduduk di benua Asia menggunakan bahasanya sangat beragam. Ya, contohnya ada bahasa Semit itu di Semenanjung Arab. Ya, jadi kalian ketahui tadi misalnya bilang yang suku Semit itu adalah di Asia Barat Daya sama di Arab, ya Semenanjung Arab. Jadi dia menggunakan rumpun bahasa Semit. Ya, terus rumpun Sino-Tibet itu adalah menggunakan bahasa Mandarin, itu terdapat di Asia Tenggara. Ya, kita rumpunnya Sino-Tibet berarti menggunakan bahasa Mandarin. Ya, di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya contoh rumpun bahasa itu ada Indo-Eropa, ada Semit dan Sino-Tibet, yaitu India dan Arab. Nah, ini adalah rumpun-rumpun yang memang ada di benua Asia. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjutkan. Nah, ada beberapa kelompok penduduk di Asia yang hidup secara nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Ya, contohnya di Jazirah Arab, Iran, Afghanistan, dan Mongolia dipengaruhi oleh kondisi iklim kering. Jadi mereka itu berpindah-pindah, ya, sesuai dengan kondisi iklimnya. Ya, mereka jika terjadi musim yang kering, mereka akan pindah mencari tempat yang lebih lembab, ya, tempat yang lebih nyaman mereka untuk tinggal, ya, untuk melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan pertanian, ya. Nah, ini adalah negara-negaranya di Jazirah Arab, Irak, Iran, Afghanistan, dan Mongolia. Ya, terus yang kedua, negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara itu memiliki pertanian intensif. Ya, nah kalian maksudnya di sini sudah jelas ya, Asia Tenggara kita memiliki iklim tropis, ya, jadi kita sangat penting sekali ya, berarti memang kegiatan yang sangat rutin, yang sering dilakukan, ya memang sebagai negara pertanian ya, kegiatannya sering ya, intens ya, sering dilakukan ya, sama di kawasan Asia Selatan juga. Ya, Asia Selatan negara-negaranya ya sama dengan di Asia Tenggara. Ya, terus yang ketiga, ya sektor industri berkembang pesat di Tiongkok. Ya, kalian ketahui bahwa negara-negara industri itu adalah negara-negara Tiongkok, Singapura. Singapura itu negara industri, ya. Dia tidak memiliki sumber daya alam, tetapi dia sebagai negara industri. Ya, negara industri yang cukup maju, ya. Jadi mereka mengandalkan industri.
Ya, mereka membeli sama seperti Jepang, ya, Taiwan, Korea Selatan itu negara-negara yang industri dikategorikan sebagai negara industri. Tetapi mereka ini ya, Tiongkok, Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dia tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dia tidak punya sedikit. Tetapi sumber daya manusia mereka lebih maju. Teknologi mereka lebih maju. Ya, kalian bayangkan negara industri di Jepang, ya, Jepang itu memproduksi kendaraan bermotor, mobil, motor, ya, dia menciptakan itu, ya. Tetapi dia tidak punya bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Kalau kalian ketahui negara Jepang mencari bahan baku, mencari bahan bakunya itu adalah di Indonesia, ya. Dia beli bahan-bahan, ya, di Indonesia. Dibeli nih sama negara Jepang. Sudah dibeli sama negara Jepang memproduksi, merakit. Dia membuat sebuah kendaraan dengan bahan yang dibeli di Indonesia. Ya, selanjutnya dia buat mobil, buat motor. Akhirnya apa? Motor dan mobilnya itu dijual lagi ke Indonesia. Ya, orang Indonesia lagi yang makai dan beli. Padahal kalian tahu, bahan semua yang dihasilkan dari mobil dan kendaraan bermotor itu adalah bahan bakunya dari Indonesia. Ya. Nah, karena apa? Karena SDM mereka lebih maju dibandingkan SDM kita. Coba SDM kita maju, maka kita akan produksi mobil sendiri. Ya, ada zaman Tommy Soeharto, ya, kita sudah memproduksi, ya, produksi mobil Timor namanya, ya. Nah, itu ya misalnya nggak tahu ya, dengan kemajuan perkembangan tahun teknologi, maka mobil Timor itu ya sudah ketinggalan zaman dibandingkan mobil-mobil yang memang diproduksi dari luar dengan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibanding mobil yang buatan Indonesia. Ya, itu pertimbangan yang pertama. Ya, kalian seharusnya kita bisa ya produksi mobil sendiri ya. Ya karena semua bahan yang dibutuhkan itu ada di Indonesia. Tapi luar biasa negara Jepang ya. Jepang, Korea Selatan, Singapura. Ya, Singapura kalau kalian lihat dibanding ya bagi kalian yang sudah pernah ke Singapura ya. Singapura itu dibandingkan Bali mungkin ya. Ya, lebih besar Bali ya, lebih besar Bali dibandingkan negara Singapura. Ya, Bali lebih bagus dibandingkan negara Singapura. Tetapi kalian lihat Singapura dia apa? Yang menjadi pusat dia itu adalah yang ditarik dari negara Singapura itu adalah industrinya. Ya, dia nggak punya seperti Bali ya, seperti negara kita Indonesia ya dengan wisata alamnya yang luar biasa ya, alam yang maksudnya wisata alam yang oke, yang ke toilet silakan. Wisata alamnya yang memang dari alam ya, memang alam, pantai kita punya, ya gunung kita punya, ya kan lembah banyak, objek wisata yang bagus dan menarik banyak sekali. Ya kita bisa diving, snorkeling, keindahan bawah laut kita banyak, ya dibandingkan negara Singapura. Ya, tetapi kenapa banyak sekali orang Indonesia pergi ke Singapura? Ya, banyak sekali ya. Kalau dibandingkan dengan Bali jauh lebih bagus Bali ya, karena dengan keindahan alam. Di sana hanya industri yang ditampilkan. Ya, negara-negara industri. Tapi dia lebih maju. Karena masyarakatnya di sana lebih disiplin. Ya, kalau kalian ke negara Singapura, mungkin di sana buang sampah aja enggak boleh ya, apalagi meludah. Ya kan? Saking tertibnya ya, saking mereka taat dengan aturan. Ya. Nah, seperti itu. Coba masyarakat Indonesia contoh hal kecil Bali kayak gitu bisa dilakukan ya. Kalian negur orang yang lagi buang sampah sembarangan. Mas, Pak, beli. Jangan buang sampah dong. Malah kalian yang dimarahin. Iya kan? Malah kita yang menegur, malah kita yang dimarahin. Maksudmu apa? Ya, urusan aku mau buang-buang sampah, mau buang enggak. Nah itu karena apa? Daya pikir kita masih rendah. SDM kita rendah. Pendidikan kita rendah.
Tapi kenapa orang Indonesia kalau di luar negeri mereka bisa tertib? Ya, karena mereka takut dengan aturan. Tetapi kenapa di Indonesia mereka nggak tertib, malah mereka melanggar? Karena aturannya tidak kuat. Ya, contoh. Nah itu salah satunya. Negara-negara harusnya kita bisa lebih maju dibandingkan negara-negara yang kayak Singapura, ya. Ya seperti itu ya. Tapi ya karena SDM kita yang jauh di bawah mereka. Ya, nah itu contoh kecil ya dalam sektor industri. Terus yang keempat adalah sektor pertambangan di kawasan Asia Barat. Nah, di kawasan Asia Barat ini banyak sekali hasil tambang-tambang. Ya, kalian tahu negara-negara mana saja yang masuk dalam kawasan Asia Barat. Oke, waktu kita sudah selesai, sudah tinggal 2 menit, misalnya seakan akhiri, kita, maju 5 menit ya. Oke, misalnya diinfo sama Miss Pina, maju 5 menit, jadi masih ada waktu ya. Jadi misalnya tambahin lagi. Ya, ini contoh-contoh ya. Jadi, tapi kita harus bangga. Ya, di sisi lain kalau kita lihat, ya udah kita bangga sebagai penduduk yang memang tinggal di benua Asia. Ya, khususnya kita ada di kawasan Asia Tenggara, ya kita harus bersyukur sekali. Tetapi sebenarnya hal-hal positif banyak yang bisa kita ambil ya mungkin dari negara-negara luar ya yang bisa kita ambil contohnya ya. Nah, ini adalah berapa kelompok ya. Tadi misalnya sudah cerita ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Masih ada waktu. Ya, oke. Yang kedua tentang dinamika penduduk benua Amerika. Kita masuk sudah benua Amerika ya. Jadi benua Asia kita sudah selesai, kita tinggalkan dan sekarang kita masuk ke benua Amerika. Ya, kalian ketahui juga benua Amerika. Ya, nih termasuk negara yang maju yang ada di benua Amerika. Ya, kalau kalian lihat di benua Amerika itu ya negara yang majunya di Amerika bagian utara, ya, yaitu ada Kanada dan Amerika Serikat. Ya, nah ini dua negara yang maju. Selebihnya masih negara yang dibilang belum maju ya, masih berkembang. Ya, oke. Nah ini sama, misalnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan, ya, tentang pertumbuhan dan jumlah penduduk di benua Amerika. Ya, benua Amerika, kalian bisa lihat di slide yang misalnya itu ada Amerika Serikat ya. Ini adalah negara Amerika Serikat. Kalian ketahui bahwa Amerika Serikat itu sebagai negara adidaya. Ya, negara adidaya, negara pamansam, negara kebebasan, negara, wah banyak sekali julukan bagi negara Amerika Serikat. Ya, kalian ketahui lah, ya semua pusat ada di negara Amerika Serikat. Ya, oke, itu negara adidaya. Yang kedua, penduduknya sangat besar di Amerika Serikat. Karena mereka semuanya banyak terfokus dan ingin datang dan menetap di negara Amerika Serikat. Ya, penduduknya besar, tetapi di situ juga kalian bisa lihat karena dia termasuk negara adidaya, negara superpower, negara yang pendapatan per kapitanya banyak, pengangguran di sana itu malah dikasih gaji sama pemerintah. Ya. Jadi saking banyaknya ya, uang itu melimpah ya di negara Amerika itu. Jadi dia pengangguran semua itu diperhatikan sama negara Amerika. Ya. Masyarakat mana yang tidak pengen ke Amerika Serikat? Ya. Semua ada di negara Amerika. Pusat industri, pusat perdagangan, pusat fashion, pusat ya banyak sekali. Ya. Nah itu penduduknya sangat besar. Yang kedua, kalian bisa lihat teknologinya modern. Ya iya banget. Ya, teknologinya dia sangat modern dibandingkan negara-negara lain. Ya, tetapi kalau kalian lihat sekarang Amerika Serikat selalu bersitegang sama Tiongkok. Ya, selalu bersitegang ya. Karena tidak mau kalah ya. Jadi
Kalau kalian sekarang lihat negara Tiongkok ya, dia mulai teknologinya sudah mulai maju ya, teknologinya mereka juga maju ya. Jadi mereka menciptakan teknologi yang modern ya. Jadi bisa menyaingi negara Amerika Serikat. Ya. Oke, di negara Amerika Serikat itu ada pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya lambat gimana, Miss? Maksudnya tingkat pertumbuhan manusianya itu loh lambat. Ya. Jadi saking beda di Asia ya, pertumbuhannya cepat. Ya, kalau Asia sampai dilarang sama pemerintah. Punya anak itu dilarang. Ya, udah kamu punya anak satu. Masih dilanggar juga. Punya anak lagi tambah dua. Malah melebihi. Suruh dua malah lebih, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi di Amerika, di negara-negara maju, suruh punya anak susah sekali. Malah mereka yang nggak mau loh punya anak. Bingung ya. Jadi kalau kalian ketahuan ya itu perbedaannya. SDM lagi, kita kembali kepada SDM. Ya. Coba di Indonesia, di negara-negara maju kalian lihat, saking pertumbuhannya lambat, ya, dia memaksa, negara itu memaksa kamu menikah, segera menikah, kamu harus punya anak. Sampai begitu pemerintah ngomong. Ya, kamu punya anak. Nah, anaknya itulah nanti yang akan dikategorikan sebagai manusia-manusia produktif, membangun negara tersebut. Karena jumlah penduduknya mereka lambat pertumbuhannya, walaupun padat, tetapi pertumbuhannya mereka lambat. Ya, sampai dibiayain sama pemerintah, ya udah kamu rumah sakitnya ditanggung sama pemerintah, kamu dapat uang kompensasi jika kamu memiliki seorang anak. Juga nggak mau punya anak. Coba itu dilakukan di Indonesia. Bisa membludak manusia ya. Banyak yang nikah-nikah langsung punya anak. Ya, dilarang aja mereka melanggar. Nah, ini kembali ke SDM. Ya, sumber daya manusianya. Ya, kalau itu diterapkan di Indonesia, kalian bayangkan ya. Enggak perlu disuruh lagi, tetapi sudah mereka produksi sendiri, ya. Malah menikahnya lebih cepat-cepat. Ya udah, aku mau punya anak banyak. Makanya kalau kalian lihat di Indonesia yang dengan pendidikannya yang rendah, mereka anaknya selalu banyak. Ada 6, 12, 10. Nah, karena pendidikan mereka rendah. Mereka beranggapan bahwa punya anak itu banyak rezeki. Rezeki dari mana? Kalau kalian ketahui sekarang zaman susah. Ya, untuk pemenuhan kebutuhan itu juga semakin meningkat. Ya beda dengan Atta Halilintar ya. Kalau kalian ketahui bahwa Atta Halilintar itu jumlah saudaranya berapa, tetapi mereka karena memang garis keturunan dari orang tuanya sendiri ya sudah memang mapan ya. Ditambah lagi sekarang anak-anaknya sudah bisa mencari sendiri. Jadi mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beda dengan masyarakat yang pendidikannya sangat rendah, yang di bawah dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Ya, anaknya itu banyak banget. Ya, seharusnya mereka bisa mikir, kalau aku banyak anak, kebutuhanku juga akan semakin meningkat. Apakah aku bisa memenuhi? Bukan hanya produksi anak aja, ya, tetapi kebutuhan juga harus dipikirkan, pendidikan mereka. Ya, tidak asal produksi anak. Ya, nah itu. Ya, oke, waktunya sudah habis. Misalnya kebanyakan cerita. Ya, waktunya sudah habis. Nanti akan bisa saya lanjutkan lagi tentang penduduk benua Amerika. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti kita lanjut ya tentang penduduk benua Amerika. Nanti akan bisa ceritakan lagi banyak sekali yang unik dari benua masing-masing tentang dinamika penduduk ya. Salah satunya tentang angka kelahiran, angka kematian ya. Nanti banyak sekali yang akan saya akan jelaskan kepada kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri ya. Miss Elis minta tolong Giselle bisa bantu dalam doa. Giselle? Halo Giselle? Ya, Miss. Oke, bisa bantu Miss Elis? Bisa, Miss. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini kami selesai belajar IPS. Tuhan berkati misalnya yang sudah mengajari kami, Tuhan berkati supaya apa yang kami belajar ini, supaya kami dapat mengerti ya Bapak. Dan Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you Giselle. God bless you all. Terima kasih semua.
Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya hari ini. Kita mulai lagi belajar bahasa Balinya bersama Miss. Sebelumnya kalau misalnya bisa dengar suaranya Miss dengan jelas, tolong direspon dengan jempol dulu. Oke, terima kasih. Ya, Miss mau ingatkan lagi anak-anak, untuk yang belum mengumpul tugas, harap segera dikumpul. Miss tunggu paling lambat hari Jumat ini ya. Kalau tidak, terpaksa Miss kosongkan nanti nilainya. Nih, yang Miss terima ke email itu per kemarin, itu baru tugasnya Christabel Tiffany, Stefano Shikunia, sama Shikmi. Baru 3 orang. Berarti yang lainnya belum Miss terima. Ya, Miss harap dikirimkan setelah selesai pelajaran hari ini ya, nanti siang sampai hari Jumat Miss tunggu. Ya, kalau tidak nilainya kosong nanti kalian. Ya, sama untuk nilai prakteknya masih ada yang belum. Ternyata ini Eldon dan Monica. Nah, masih belum untuk nilai K4 membaca teks ugra wakilnya. Miss harap hari ini sudah bisa ya, Miss ambil nilainya tidak ada alasan lagi. Karena minggu depan Miss mau mengadakan ulangan ke kalian. Ya, jadi Miss kasih tahu sekarang materinya itu ugra wakil sama aksara Bali. Aksaranya yang Miss jelaskan ini tengenan. Ya. Sebelum lanjut ke tengenannya, Miss mau ambil nilai dulu nih. Ya, untuk membaca Baos Ugur Wakil di halaman 9 dan halaman 10. Monica sama Eldon. Apakah sudah siap hari ini, Monica? Ya, Miss. Iya, Monica sudah siap hari ini ya? Sudah. Oke, kalau begitu Monica silahkan dibaca Baos Ugur Wakil Pemuspan Saraswati dari awal sampai selesai. Baos Ugrawakia Pamuspan Saraswati. Inggih, titiang matur ring para pamadak sinamian, titiang lunas uratian ide dane, duaning parikramane pacang kekawitin. Sadurung lantur, ngiring rin lunas ice majang ring ide sangyang widi wasa, malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Padanda sane meraga suci tur banget bakti inen titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pesinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswani makasami sane trisna asihin titiang. Pangayu bagil aturang titiang majang ide yang widiwasa, duaning sekaning asungkerta waranugrahan, ide mawinan titiang miwah ide dane kena rahajeng. Presida ngamiletin parikrama pemuspan rahinane mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sepengrahu ide dane sareng sami. Duaning ide pedanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dane sinamian, mangkin ngiring biar sayang Dharma Wacana indik piodalan Sangyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawader oleh guru agama Druene. Bapak Ida Bagus Anom sagi durusang titiang. Pre-memori. Ida dane para baktes sane wangiang titiang. Asa puniki iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom sagi. Dumugi Presida karasepang pinake dasar maparilaksana luwih ayu. Para pamada sane wangiang titiang, sadurung pamuspan kemargiang, ngiring kawitan antuk matrisania sinarengan. Indik trisania miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Pre-memori. Ratu Pedanda, Bapak Kepala miwah pamadak sinamian, sane wangiang titiang.
duaning pula palihing pamuspan druene sampun puput sane makin ngiring sinarengan nyiterasa pesugihe marupa ajengan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Monica. Monica sudah, berarti satu lagi. Eldon Farel. Eldon, hari ini ya, tidak ada alasan lagi. Ya, Sudah? Dibuka bukunya halaman 9 dan halaman 10. Silahkan dibaca, Eldon. yang bawas Ugrawakia tuh, Miss. Iya, yang bawa Sugawakya dari awal sampai akhir. Bawas Ugrawakia pamuspan Saraswati. Inggih setiang maturing para pamadak sinamian tiang nunas uratian ida-idane. Duaning parik kamane pacang kawawitan. Sadurung ngelantur ngiring ring nunas ica majeng ring ides sang hyang widi wasa malap rapan pangas tungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sani maraga suci tur banget baktining titiang bapak kepala sekolah sane pisinggihan titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang. Bapak ibu staf TU tu sane mustikayang titiang miwah. Tagar para siswani makasami sanes tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ida ayuh yang widi wasa. Duaning sakaning asung kertawara nugrahan ida mawing titiang. Miwa ida dane kena rahajang prasideng ngelam miletin parikrama pamuspan rihane mangkin. Matur suksema ping Matur suksema ping banget matur ring sapang rahu ida-idane sareng sami. Duaning ida padanda sampun puput ngas wayang wangi miwa atur ida-idane sinamian. Mangkin singiring biar sayang dharma wacana indik piodan Sang Hyang Widi Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wacana punika pacang kawedar oleh guru agama Druene. Bapak Ida Bagus Anom S. Agung Dursang Titiang. Lanjut, Miss. Lanjut. Dharma wacana. Ida-idane para bakta sani wangyang titiang. Asam punika iwau dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom S. Agung dumugi prasida. Kara sepang pinaka dasar mapari laksana luwih ayu. Para pamadak sane wangyang titiang sadurung pamuspan kamar giang ngiring kawatin antuk matri sandia sinarengan indik sandia miwah ramaning sembah pacang kaerten oli jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku dalah katur. Trisandia miwah pacah sembah. Ratu Pedanda bapak kepala miwah pamanda sinamian sane wangyang titiang. Duanging pula palihing pamuspan druene sampun puput. Sane makin ngiring sinarengan nyitarasa pisuguhe marupa ajeng yasa. Nanging sadurunge ngiring tang
Acara puniki untuk para mas santi om santi om. Oke, sudah. Terima kasih Eldon. Berarti di sini sudah komplit semuanya ambil nilai untuk K4 ya. Membaca Bawas Ugrawakya. Sip, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang berhutang lagi. Terima kasih anak-anak. Miss ingatkan sekali lagi yang belum mengumpul tugas. Miss bacakan. Ya. Untuk tugas 1 itu pilihan ganda. Ya, tugas 1-nya. Yang belum, Aldon, Axton, Benedictus, Christopher Jonathan, Christian Ethan, Eldon, Ivan, Ivana, Jedidah sudah, Jesslyn, Mikaela, Monica. Itu yang tugas 1. Miss ulang ya, tugas 1 pilihan ganda. Aldon, Axton, Benedictus, Christopher Jonathan, Christian Ethan, Eldon Siregar, Ivan, Ivana, Jesslyn, Mikaela, dan Monica. Itu tugas 1 yang belum. Dikirim di mana, Miss? Nah, dikirimnya, silahkan kalian kirim ke emailnya Miss. Emailnya itu liarupini@gmail.com. Miss ketik aja di sini ya. Miss, saya sudah, Miss. Siapa namanya? Ivan. Saya sudah ngumpul, Miss, Oh, lewat WA. Ivan sudah. Tugas Oke. 1 sama tugas 2, coba dicek, Miss. Oh iya. Miss belum hapus ini namanya. Iya. Ivan sudah. Berarti yang lainnya, sisanya itu ya. Halaman berapa, Miss? Yang pilihan gandanya tuh? Pilihan gandanya itu Miss upload di TD Smart. Kedua-duanya Miss upload di TD Smart. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa download di TD Smart, Miss sudah kasih Miss Vina soft copy tugasnya. Jadi kalian bisa nanti minta ke Miss Vina ya. Jangan sampai nanti kosong nilainya anak. liarupini@gmail.com dikirim di sana. Oke. Itu baru tugas 1. Tugas 2 yang belum itu Aldon, Axton, Benedictus, Ethan, Eldon, Ivana, Jesslyn, Mikaela, Nitya, yaitu saja. Miss ulang. Aldon, Axton, Benedictus, Ethan, Eldon, Ivan, Ivana, Jesslyn, Mikaela, Monica, dan Nitya. Ya, Miss ingatkan selalu tugasnya segera dikirim ya anak-anak agar kalian tidak kosong nilainya nanti. Kan kasihan nanti ya. Saya Sudah. juga, Miss. Yang kedua juga udah, Miss. Ivan ya? Iya, saya dua-duanya udah ngirim. Oh ya, Ivan dua-duanya udah. Oke, berarti yang lainnya ya aja ya. Oke, terima kasih. Ya, Miss ingatkan dikirimnya ke emailnya Miss dengan format tugas 1, nama, underscore kelas. Tugas 2 juga gitu, nama, underscore kelas. Ya, kasih keterangan apakah tugas 1 atau tugas 2. Oke, sudah? Kalau sudah mengingatkan untuk tugas, nilai prakteknya juga sudah. Sekarang kita lanjutkan ke tengenan. Minggu lalu sudah menjelaskan pengganti tengenan. Tengenan yang kemarin kita pelajari itu adalah tengenan nge. Ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Jelas. Oke, tengenan nge. Iba kemarin baru sampai aturannya ke berapa ya? 1, 2, 3, 4 kayaknya belum ya? Coba dilihat dulu. Ya. Kalau ada yang tidak terlihat, langsung direspon ya. Nanti Miss perbaiki lagi tampilannya. Oke. Ini adalah tengenan nge. Ya, tengenan nge itu mempunyai 4 aturan. Seperti yang dijelaskan minggu lalu. Aturan yang pertama, tengenan nge di akhir kata harus ditulis menggunakan cecek.
Contoh, kacang, bajang, semeng, benang. Nah, itu kalau kalian ketemu suara eng di belakang kata, di akhir kata itu harus diganti dengan cecek. Ya, jangan menggunakan nga lalu diadag-adag, tidak boleh. Diganti dengan cecek. Yang kedua aturannya, karena kalih kecap sani aksaranya patah, maka kalih matengenan nge, benang macecek. Ya diastun sampun kapalahang, imah boleh selselat. Maksudnya adalah kata yang terdiri dari dua suku kata ya, yang suaranya sama dan dia memiliki suara eng atau tengenan nge, dia diizinkan menggunakan cecek di tengah-tengah meskipun sudah dijadikan kuruna polah atau mendapatkan imbuhan. Contoh, ini pakai whiteboard saja. Ya, ini aturan yang kedua. Suku kata yang sama. Satu kata terdiri dari dua suku kata yang sama. Contoh, kongkong. Kongkong ini gonggong ya, menggonggong. Kongkong. Kongkong ini terdiri dari dua suku kata yang sama. Kong dan kong. Kongkong. Gonggong. Karena dia punya suara eng, ada tengenan nge, maka dia diizinkan menggunakan cecek di tengah-tengah. Maka jadilah seperti ini. Kong. Kong. Ini kongkong. Ya. Meskipun dia sudah mendapatkan imbuhan, tetap diizinkan menggunakan cecek di tengah-tengah karena kata dasarnya sama. Misal, kongkong mendapatkan imbuhan nge. Nge plus kongkong jadilah ngongkong. Ngongkong ini menggonggong. Nah, ngongkong, meskipun bentuknya terlihat berbeda saat ini, tapi kata dasarnya sama, dia masih boleh menggunakan cecek di tengah-tengah. Jadilah dia seperti ini. Ngongkong. Nah, seperti ini. Ini aturan yang kedua. Ketika kata itu terdiri dari dua suku kata yang suaranya sama dan memiliki tengenan nge, maka nge ini diizinkan digunakan cecek ketika penulisannya di tengah-tengah kata. Sudah, ini aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, tengenan nge, ring kecap pengawet kruno, sani aksarane mabinayan kantun manggah. Artinya, aturan yang ketiga ini berarti ketika kalian bertemu dengan satu kata yang ada dua suku katanya, tapi di tengah-tengahnya ada suara eng, beda suku katanya, itu tidak boleh menggunakan cecek. Contoh, nangke. Tahu nangka kan? Bisa dipakai buah, sayur juga bisa. Nangke, nang dan ke. Dia terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Nang dan ke. Maka engnya ini tidak boleh menggunakan cecek. Caranya, kalian tetap tulis nga, nanga, ka-nya ini kalian turunkan di bawah eng. Nang, ka. Na, eng, ka. Nang, ka. Jadi cara menulisnya adalah seperti ini. Contoh lagi. Tanggal. Dua suku kata yang berbeda. Tang dan gal. Tang dan gal. Tidak sama dia. Maka penulisannya jangan menggunakan cecek. Nge ini tidak boleh diubah menjadi cecek. Gunakanlah dia nge. Nge biasa seperti ini. Ge-nya ini kalian gantung di bawah. Untuk menghilangkan suara vokal di belakang nge. Perlu diingat, aksara Bali, satu aksara itu melambangkan dua bunyi. Ini, bunyinya na. Bukan en, tapi na. Kalau kalian menulis nangke, tulis saja ne. Jadi sudah na dibaca. Sama seperti ini. Te, ta,
Satu huruf itu sudah dua suaranya. Ta. Buat nga sekarang. Ini baru dibaca tanga. Biar jadi tang. Hilang vokal di belakang ini. Tang. Bukan tanga. Bukan seperti itu. Berarti ge yang di belakang ini turunkan. Tulis gantungan ga. Tangga. Baru tanggale. Agar mati, le-nya ini mati suara vokalnya, harus kalian tutup dengan adag-adag. Fungsi dari adag-adag sendiri adalah menghilangkan bunyi vokal di belakang aksara. Tapi hanya boleh digunakan di belakang kata, kalau kalian menulis kata, di belakang kalimat, kalau kalian menulis satu kalimat, atau di tengah-tengah kata dengan catatan untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Itu penggunaan adag-adag. Tapi saat ini kita gunakan di belakang. Karena untuk menghilangkan bunyi A dari le ini. Agar menjadi tang, te, eng, te, a, eng, tang, ga, el. Tanggal. Itu aturan yang ketiga. Sekarang, aturan yang terakhir. Untuk nge. Aturan yang terakhir untuk nge. Tengenan nge, ring kecap pengawit kuruna, mauwah dados cecak, eng, kaanggen ngicalang aksara tumpuk 3. Cecak boleh digunakan di tengah-tengah kata meskipun suku katanya berbeda, dengan catatan cecak ini berfungsi untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Dalam aksara Bali tidak boleh ada aksara yang ditumpuk 3. Ya, hanya boleh 2 tumpuk aksara atau digunakan pengangge, ardhaswara atau tengenan. Ya. Untuk menghilangkan aksara tumpuk 3, contohnya angklung. Pernah dengar kata angklung? Yaitu gamelan yang digunakan biasanya. Angklung. Angklung ini terdiri dari aksara tumpuk 3. Ang, ke, dan le. Kalau tidak menggunakan jejak, pasti akan menjadi tumpuk 3. Seperti ini dia. A, ange, ke-nya turunkan di bawah nge. Angke, lung-nya diturunkan lagi. Ditulis lu. Eng. Nah, kalau tidak menggunakan cecak, nge-nya ini tidak diubah menjadi cecak, maka aksaranya tumpuk 3 seperti ini. 1 nge, 2 ke, 3 le. 3 tumpuk dia. Tidak boleh ada aksara tumpuk 3. Maka diizinkanlah cecak itu digunakan di tengah-tengah sebagai pengganti si nge ini. Karena dia punya tujuan menghilangkan aksara tumpuk 3. Maka kalian boleh tulis A, cecak, ang. Ke, matikan dia, turunkan le-nya. Angklung. Seperti itu. Angklung. Jadi kan tidak tumpuk 3 dia, 2 saja. Kalau tidak diubah menjadi cecak nge-nya, tumpuk 3 lah dia seperti yang ini. Ini tidak boleh. Nah, yang benar adalah yang ini. Ya. Tumpuk 3. 3 konsonan. 1, 2, 3. Kalau hanya 2 seperti ini, 1, 2, jangan diubah menjadi cecak, tetap gunakan nge. Contoh lagi. Jungkling. Jungkling ini jatuh terjerembab jungkling. Jungkling. Bagaimana caranya menulis jungkling? Sama seperti angklung. Kita tulis dulu je. Je-nya diberikan suku. Ju. Cecak dulu. Jung. Ya, untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Ju.
cecek jung. Nah, ini diubah menjadi cecek jung ing, jung kling. Seperti ini. Tulis dulu je, diberikan suku di bawahnya agar bersuara ju. Cecek, nge-nya ini taruh di atas je untuk menghilangkan tumpuk 3. Tulis ke, jung ke. Le-nya turunkan, tulis di bawah ke, jung kle. Biar suaranya ing, maka kalian tulis ulu ini i, dan cecek lagi, jung kling. Nah, seperti ini dia. Untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Itu tengenan nge. Sampai di sini tengenan nge. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dipahami tengenan nge? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah bisa dipahami penggunaannya. Aturan yang pertama, cecek di belakang atau di akhir kata. Oke. Aturan yang kedua, cecek di tengah-tengah kata boleh, tengah dan akhir, dengan catatan suku kata dari kerunonya itu sama. Contoh kongkong, ting-ting, nah, itu boleh. Yang ketiga, suku kata yang berbeda tidak boleh menggunakan cecek. Maka nge-nya ini tulis biasa digantung dengan aksara yang mengikuti di belakangnya. Jadi aksara di belakang eng itu turunkan dia, tulis di bawah eng. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, cecek boleh diletakkan lagi di tengah-tengah. Ya, boleh. Dengan catatan untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Jadi tidak boleh ada aksara tumpuk 3. Nge-nya kalian ganti menggunakan cecek di tengah-tengah. Itu diizinkan. Ya, itu tengenan nge. Berikutnya adalah tengenan re. Ada 4 tengenan. Eng, adeg-adeg. Nah, ini yang kedua. Ditambahkan di catatannya. Tengenan re. Re. Nah, ini dia tengenan re. Tengenan re ini gampang dia. Aturannya hanya 1. Ya, tidak 4 seperti single yang tadi. Tengenan re, nanti bentuknya akan berubah menjadi, meuah ini berubah surang. Ya, tengenan re, nanti bentuknya akan berubah menjadi surang. Bentuk surang bagaimana? Nah, seperti ini. Titik-titik ini artinya ada aksara di bawah surang. Tengenan re, meuah dada surang. Surang ini, tengenan re ini, boleh digunakan di mana saja. Tidak ada aturan harus begini atau harus begitu. Dia boleh digunakan di mana saja. Di awal, di tengah, di akhir itu boleh. Tidak ada aturan. Saluiring tengenan re, meuah dados surang. Semua tengenan semua suara itu dia diubah menjadi surang. Mau di depan, di tengah, di akhir, itu semuanya diubah menjadi surang. Contoh. Sekar. Sekar. R-nya di akhir kata. Diubah juga menjadi surang. Sa dan pepet, ka, sekar.
R-nya ini tulis di atas jadi surang. Jangan kalian buat R diikat pakai ada garis, tidak boleh. Karena dia ada bentuk tengenannya. Surang. Yang B, karya. Karya. R-nya di tengah-tengah. Boleh ditulis juga. Surang. K, surang, R, karya. Seperti itu. Lalu yang B, satu contoh lagi. Darte. Darte. Di tengah-tengah juga dia. Darte. Nah, di mana saja kalau ada R itu ubah menjadi surang. Pasar. 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 Ini tengenan R. R. Di mana saja dia digunakan ubah menjadi surang. Tidak harus hanya di depan, tidak harus hanya di tengah, tidak harus hanya di belakang. Di mana saja boleh. Surang ini fleksibel dia. Sudah? Silahkan ditambahkan catatannya untuk surang. Nah, ini untuk surang. Sambil kalian menulis, Miss tunggu aja. Oke, silahkan ditambahkan di catatannya. Karena di bukunya ini tidak ada. Jadi kalian tulis sendiri ya. Kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti tentang tengenan eng dan er, silahkan ditanyakan. Sudah untuk tengenan re? Ya, kalau tengenan re sudah, sekarang Miss akan lanjutkan di tengenan he, atau kalau dia konsonan jadi ya, he. Ini adalah tengenan yang ketiga. Tengenan he, dia punya 4 aturan, sama seperti si tengenan nge. Ya, jadi he, ha punya dia 4 aturan, seperti nge.
ini atau H ini ketika dia menjadi tengenan, maka bentuknya akan berubah menjadi bisah. Ya, meuwah dados bisah. Dia akan berubah menjadi bisah. Bisah itu seperti ini. Ugar-ugarnya nih, aturannya adalah bisa Miss hapus ini? Kalau bisa Miss lanjutkan, kasih responnya dulu. Kalau belum, Miss tunggu kalian catat. Bisa dilanjutkan? Yang lainnya? Baru 2. Yang lainnya bisa Miss lanjutkan? Atau masih mencatat? Oke, dilanjutkan saja. Ya, sekarang Miss akan jelaskan tengenan H yang diubah menjadi bisah. Dihapus dulu semuanya. Bisah dia punya 4 aturan. Aturan yang pertama, sama seperti nge, bisah ini ring penguntat krune mauwah dados bisah. Ya. Aturan yang pertama, bisah atau H ketika dia ada di akhir kata, maka si tengenan ini harus diubah menjadi bisah. Contoh, ya upami lebih. Le ini aturannya adalah ketika L ketemu la ketemu pepet, dia tidak boleh ditulis lama pepet. Ganti dengan le lenge. Lebih. Ini lebih. Lalu seseh pantai. Ya, pantai seseh. Kalau ada apostrof di atasnya, suaranya I ditulis dengan taleng. Seseh. Seseh. Lagi sekali. Pasih. Kasih ulu, pasi, bisah, pasih. Lalu ada klungah. Ke gantungan la isi suku klungah. Nah, jadi setiap suara di belakang kata, di akhir kata, dia harus diubah menjadi bisah. Aturan yang pertama. Aturan yang kedua, krune sane kecapnya ne pateh dados ngangen bisah.
aturan yang kedua adalah kruna sane kecap ne pateh dados nganggen disah ring tengah kruna. Seperti aturan tengenan nge. Ketika kalian bertemu dengan kata yang terdiri dari dua suku kata yang sama, ya, kata itu terdiri dari dua suku kata yang bunyinya sama, maka disah ini boleh digunakan di tengah-tengah. Seperti nge tadi. Contoh. Cah-cah. Cah-cah. Satu kata dengan dua suku kata yang bunyinya sama. Cah dan cah. Artinya dicincang. Ya, cah-cah. Jadi kalian tulisnya ca, bisah, ca, bisah lagi. Baru cari segi. Cah, cah. Lalu koh. Tulis dulu taleng ke gedong. Koh, ini dibaca koh. Tulis lagi sekali. Koh. Koh. Itu bisa menggunakan cecak di tengah-tengah. Apalagi kalau dia sudah mendapatkan awalan. Imbuhan. Boleh masih menggunakan bisah. Karena kata dasarnya ini suku kata yang bunyinya sama. Jadi meskipun dia sudah diubah menjadi kata jadian, kata turunan, dia masih boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Contohnya, cah-cah mendapat awalannya jadi nyah-cah. Mencincang. Nyah-cah ini masih boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Nyah, cah. Karena suku katanya sama. Dari kata dasar yang suku kata sama. Itu maksudnya. Koh dapat awalan eng. Jadi ngoh-koh. Ngoh-koh itu menggali. Ngoh-koh. Tulis nge. Ya. Tulis nge dulu. Tulis taleng nge. Dong. Ngoh. Bisah. Ngoh. Taleng. Ke. Tedong dan bisah. Ngoh. Koh. Menggali. Itu aturan yang kedua. Suku kata sama. Boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Meskipun dia sudah dijadikan kata jadian. Atau mendapat imbuhan. Boleh. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga. Tengenan nge. Sana kecapnya nemalianan. Nenten dados ngangge bisah. Artinya. Kata yang suku katanya tidak sama. Atau berbeda. Tidak boleh menggunakan bisah. Ya. Kruno sana kecap nemalianan nenten dados angin bisah. Kata yang bunyi suku katanya itu berbeda, tidak boleh menggunakan bisah di tengah-tengah. Tidak boleh. Hanya yang suku katanya sama boleh pakai bisah. Yang berbeda tidak boleh. Contoh. Cihne. Cihne ini ciri. Ciri-ciri cihne. Bagaimana caranya menulis kalau misalnya suku katanya beda? Tidak boleh pakai bisah. Maka kalian tetap menggunakan H di depannya. Hana caraka. Hanya yang dipakai depan. Contoh. Cihne. Ce. Ulu. Ci. Ha. Ciha. Agar jadi cih. Mati dia A-nya. Gantung pakai gantungan na. Cih. Nah. Ya, ini adalah gantungan na. Di bawahnya H ini gantungan na. Ci. Cih. Nah. Pakai H biasa. H wianjana namanya.
Lalu ada cahya. Cahaya. Cara menulis bagaimana? Tulis nah, hanya biasa, H yang jana. Ya, gantungan ya. Cahya. Cah, gantungan ya. Cahya. Itu. Tidak boleh menggunakan bisa. Pakai H. Miss kasih contoh lagi. Wahyu. Wahyu ini kalau di bahasa Indonesia anugerah artinya. Nama orang juga bisa Wahyu. Tulis H. Waha. Biar jadi wah. Yu. Wahya. Sukunya di mana, Miss? Taruh di sini. Wahyu. Nah, kecil saja boleh. Wahyu. Satu lagi. Lahru. Tulislah. Laha. Biar jadi lah. Ru-nya tulis bawah. Lahra. Sukunya di mana, Miss? Nah, sukunya taruh di sini. Lahru. Kecil saja di sini ya. Sukunya ada di gantungan ra. Miss perjelas nulisnya. Lahra, kasih suku. Lahru. Sukunya ada di bawah sini. Ini aturan yang ketiga. Aturan pertama, bisa untuk akhir kata boleh digunakan. Aturan yang kedua, bisa boleh digunakan di tengah-tengah kata dan di akhir kata dengan catatan suku kata dari kruna itu bunyinya sama. Contohnya sudah Miss kasih. Yang ketiga, kata yang bunyi suku katanya berbeda tidak boleh menggunakan bisa di tengah-tengah. Maka dia harus diganti menggunakan H biasa baru digantung dengan aksara yang mengikuti. Ya. Ini adalah aturan dari penggunaan bisa. Itu baru 3 aturan. Masih ada 1 aturan lagi. Silahkan kalian dicatat dulu ini. Setelah ini baru Miss jelaskan aturan yang keempat. Silahkan ditulis dulu. Ya, sudah bisa dilanjutkan. 1 ugar-ugar lagi sebelum waktunya habis. Bisa Miss lanjutkan kalau bisa. Kasih infonya dulu. Miss lanjutkan ya, 1 aturan lagi. Sudah selesai mencatatnya? Sudah? Kasih respon dulu kalau sudah. Yang lainnya? Yang lain? Baru 2? Ya,
Jadi perlu Miss ingatkan, setiap catatan bahasa Bali, mata pelajaran apapun dirapikan. Nanti kalau misalnya ada tugas atau soal atau kalian ulangan, jadi tidak bingung nanti ya. Terutama aksara. Ya, dirapikan catatannya. Oke. Bisa lanjutkan aturan terakhir untuk tengenan H atau bisa. Ya. Aturan yang terakhir, yang D, bisa digunakan di tengah-tengah untuk menulis nama tempat atau nama orang, bisa. Kasurat, ring, tengah runa, sane, nyihnayang, wastan, genah, utawi anak. Ya, ditulis di tengah kata sebagai ciri penulisan nama tempat atau nama orang. Contoh, asah goblek. Asah goblek. Asah goblek ini nama tempat, nama daerah di Kabupaten Beleleng di Singaraja. Asah goblek. Nah, jadi penulisannya asah, asah. Bisa menggunakan bisa di tengah-tengah dia. Asah, go, talengnya di depan ba ya. Taleng selalu di depan aksara yang vokalnya mati. Go, ble, eg, goblek. Nah, tutup dengan adet-adet. Asah, goblek. Lalu ada asah duren lagi. Asah, duren. Tutup dengan adet-adet. Ini penulisan nama tempat. Jadi, si bisah ini boleh digunakan di tengah kata. Ya, sebenarnya dia ini satu kata, tapi terdiri dari dua kata yang berbeda. Hanya saja penulisannya digabung. Jadi boleh dia menggunakan bisah di tengah-tengah. Sudah? Penulisan bisah di tengah-tengah untuk mencirikan itu adalah nama tempat. Ya, itu 4 aturan bisah. Yang pertama, di akhir kata. Yang kedua, di tengah kata dengan catatan suku katanya sama. Yang ketiga, tidak boleh di tengah kata yang suku katanya berbeda. Yang keempat, itu di tengah kata untuk menuliskan nama tempat atau nama daerah. Itu boleh. Ini adalah aturan untuk pisah. Ya, tengenan yang terakhir adalah adeg-adeg. Bagaimana bentuk adeg-adeg? Nah, adeg-adeg itu yang untuk menghilangkan vokal di akhir kata atau akhir kalimat. Ini adeg-adeg. Adeg-adeg ini juga punya aturan. Tidak boleh sembarangan dia digunakan ya. Ada 4 aturan juga adeg-adegnya. Sama seperti cecek tengenan eng, bisah tengenan h. Adeg-adeg itu juga dia digunakan di ring penguntat keruna. Ya, di akhir kata. Contoh, budal. Budal ini pulang artinya. Bu, dale, jadi budal, tutup.
budal. Dan satu lagi, adan. Adan ini nama. Dana, tutup dengan adag-adag, jadi adan. Ya, di akhir kata. Tapi kalau kata itu ada dalam kalimat, jangan dia ditutup dengan adag-adag, gantung dengan aksara yang mengikuti di belakangnya. Ini hanya untuk ketika kalian menuliskan kata. Tapi kalau kata ini ada dalam kalimat, tidak boleh pakai adag-adag. Digantung dia atau digempel. Nah, yang kedua, yang B, ring penguntat lengkara. Tadi di akhir kata, sekarang di akhir kalimat. Contoh. Tiang meli jukut di peken. Titik. Caranya menulis. Ini tulis di sini saja ya. Tiang meli jukut di peken. Te dan ulu, ti, ya, eng, tiang, meli, meli, jukut. Nah, ini mati dia katanya, tapi ada dalam kalimat. Jangan diadag-adag dia nanti. Jukute, jukute, agar dijukut. De ini turunkan di bawah ta. Jukut, di. Nah, ini di. Jukut, gantungan de dan ulu. Di. Peken. Dipekena, tutup dengan adag-adag biar mati vokalnya. Dipeken. Tiang meli jukut dipeken. Ya. Ini di akhir kata. Yang C. Ring tengah kruna. Ngicalang. Aksara tumpuk 3. Adag-adag boleh kalian tulis di tengah-tengah kata dengan catatan untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Contoh, Tamblingan. Tahu Tamblingan kan? Danau yang di Beleleng itu. Destinasi pariwisata. Tamblingan. Dan el. Ada aksara tumpuk 3. Kalau tidak menggunakan adag-adag, maka dia akan jadi seperti ini. Tamblingan. Nah, tumpuk 3 dia seperti ini. Ini tidak boleh. Ini salah. Maka gantilah dia menggunakan adag-adag. Tutup. Tam. Blingan. Nah, seperti itu. Boleh adag-adagnya di tengah kata untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Kalau tidak dipakai adag-adag, tumpuk 3 dia seperti ini. Up dan la-nya ini bertumpuk-tumpuk. Tidak boleh. Itu untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Yang terakhir adalah menulis nama orang. Ya, nyurat waste, menulis nama. Contoh, I Ketut Yude. Nah, ini boleh kalian pakai adag-adag di sini agar tidak menggantung nya sebagai pemisah nama pokoknya orang Bali dengan nama tambahannya. Jadinya
I, ke, I ketut, nah tutup. Yu, da. I ketut yuda. Itu penggunaan adag-adag. Jadi, adag-adag digunakan di akhir kata, menghilangkan bunyi vokal. Di akhir kalimat, menghilangkan bunyi vokal juga. Di tengah kata, boleh adag-adag untuk menghilangkan aksara tumpuk 3. Di tengah kalimat, kalau ingin menulis nama orang. Ya, sebagai pemisah, agar lebih kelihatan ya yang mana nama pokok, yang mana nama tambahannya. Terutama itu nama orang Bali. Oke. Sampai di sini keempat tengenan sudah Miss jelaskan. Jadi empat-empatnya ini memiliki persamaan dalam segi aturan. Hanya saja tengenan re itu dia lebih fleksibel, di mana saja dia boleh digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lagi 1 menit saja waktunya. Silahkan kalau ingin bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah? Ya, waktu sudah habis. Miss ingatkan, minggu depan Miss mau ambil nilai untuk ulangannya kalian. Ya, jadi siapkan buku tulis, pensil atau bolpen. Nanti sistemnya bagaimana? Minggu depan akan Miss jelaskan bagaimana caranya. Tapi persiapkan diri kalian untuk ulangan. Materinya adalah Ugrawakya dan aksara Bali ini. Oke. Sudah? Bisa dipahami? Sudah jelas? Silakan direspon. Oke, kalau sudah jelas semuanya, Miss cukupkan sampai di sini. Ingat belajar untuk minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Catatannya dirapikan, dipelajari. Ya, sampai bertemu minggu depan. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Oke, Miss agak besarin dikit ya untuk suaranya. Oke, sudah. Ya, oke, terima kasih untuk responnya. Miss boleh lihat wajah-wajahnya ya, bisa dibuka kameranya sebentar atau videonya sebentar. Ya, sudah kelihatan wajah-wajah cantik dan cakepnya ya. Oke, hari ini apakah ada yang izin? Semua masuk ya? Ya, kemarin sempat libur panjang ya. Oke, anak-anak, sebelum Miss mulai ya untuk pembelajarannya, misal ingatkan kalian untuk lomba Tunas dan Got Talent-nya terakhir adalah tanggal 27. Jadi untuk yang mau ikut untuk lombanya silahkan segera kirimkan videonya ya. Terakhir tanggal 27 ya. Nanti pengumumannya adalah tanggal 31 bersamaan dengan pengumuman video lomba mengucapkan selamat ulang tahun untuk HUT RI dan HUT Tunas Daud ya. Jadi jangan lupa terakhir adalah tanggal 27 ya. Jam 7 sore di Google Drive yang sudah di-share oleh wali kelas kalian ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Miss boleh minta salah satu untuk pimpin doa. Oke, mungkin Miss minta salah satu cewek ya, cewek. Jesslyn, apakah ada di situ, Jesslyn? Jesslyn sudah ada? Halo, Jesslyn.
Iya. Ya. Jesslyn boleh bantu Miss untuk pimpin doa. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke, kalau gitu Aldon boleh bantu Miss untuk berdoa ya. Aldon, ya. Di unmute ya. Ya. Sekarang Ibu Enda sama teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Semoga berkati dengan baik, supaya kita bisa mengerti dengan baik, dan bisa menggambar dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Aldon. Oke, anak-anak review sedikit untuk kemarin tugas kalian ya. Ada tugas untuk menggambar hubungan manusia dengan aktivitasnya. Oke, berapa orang yang sudah mengerjakan? Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, kemarin ada Miss lihat sudah banyak ya yang mengerjakan. Ini untuk di semua kelas ya. Untuk di TD Smart-nya, kalau nggak salah sampai hari ini saja terakhir ya. Oke, yang belum mengirim silakan segera dikirim. Ya. Tugas gambarnya yang minggu lalu. Sebentar, Miss keliru. Udah. Ya, tugas gambar minggu lalu Udah. sudah ya. Oke. Temanya adalah menggambar dengan tema hubungan manusia dengan aktivitasnya. Ya. Oke, Miss review sedikit. Oke, anak-anak, untuk yang di bab 1 kita sudah selesai ya. Sebenarnya ini masih ada beberapa tugas, tetapi untuk beberapa tugas yang lain ini seperti tugas kelompok ini tidak bisa kita kerjakan karena ini adalah tugas untuk kelompok dan itu merupakan tugas bersama ya. Kan tidak bisa berkumpul. Jadi kita tidak bisa lakukan ya. Seperti materi yang lukisan mosaik, kemudian cat air dan lain-lain ini sebenarnya bisa dikerjakan. Kita lihat di sini untuk tema seni lukis. Ini ada beberapa hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan alam benda, hubungan manusia dengan aktivitasnya, hubungan manusia dengan alam hayal. Untuk yang alam hayal dan aktivitasnya kita sudah kerjakan ya, kita sudah lakukan untuk tugasnya. Terus untuk latihan soal kita juga sudah dikerjakan juga. Minggu depan rencananya adalah Miss akan kasih kalian latihan soal ya, latihan soal atau itu bisa Miss pakai juga untuk nilai ulangan. Tapi rencananya mungkin Miss akan pakai Google Form ya. Jadi silakan kalian pelajari untuk materi-materi yang ada di bab 1 ya, tentang seni lukis. Jadi yang kalian pelajari nanti adalah pengertian dari seni lukis, melukis dan lukisan. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, di situ ada tujuan berkarya seni lukis,
share ya. Silakan untuk bukunya masing-masing disimpan ya di dalam sebuah file. Jadi kalian bisa jadikan satu untuk file seni budaya di situ ya. Jadi kalian pelajari pengertian-pengertiannya, pengertian seni lukis, kemudian pengertian melukis, pengertian lukisan ya, di buku sudah ada semua. Kemudian tujuan berkarya seni lukis ya, tujuannya apa saja, dan kalian harus bisa menjelaskan secara singkat dari masing-masing tujuan itu. Berikutnya untuk aliran seni lukis harus tahu ada berapa dibagi aliran-aliran seni lukis. Secara garis besar dia dibagi berapa, kemudian dari aliran representatif dibagi menjadi berapa aliran dan harus bisa menjelaskan masing-masing dari aliran tersebut. Berikutnya adalah tema. Tema dari seni lukis ini kalian juga perlu pelajari ya. Jadi harus bisa menjelaskan secara singkat dari tema-tema itu. Kemudian alat dan bahan. Peralatannya, kemudian bahan-bahannya, ya kalian harus bisa menjelaskan. Berikutnya, langkah-langkah membuat sebuah, sebelum masuk ke situ, kalian harus tahu juga jenis-jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Ya, jadi kalian harus bisa menyebutkan dan bisa menjelaskan masing-masing. Kemudian prosedur atau langkah berkarya seni lukis. Ya, langkah-langkahnya. Mungkin kalian jelaskan secara singkat ya. Oke, ini ada yang baru masuk. Ethan apa Ethan? Ethan. Oke, ini untuk Ethan baru masuk sekarang apa tadi udah masuk cuma mungkin ada kendala baru keluar gitu ya? Oke ya, 21. Oke, 20 sudah lengkap ya. Oke ya, anak-anak. Jadi nanti tolong dipelajari tadi yang Miss sudah review sedikit ya. Itu nanti akan ditanyakan nanti untuk minggu depan. Jadi kalian mengerjakan soal menggunakan Google Form. Nanti Miss akan kirimkan untuk linknya ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, kalau tidak, berarti hari ini kita mau gambar satu tema. Jadi kita mau gambar dengan tema manusia dengan alam sekitarnya. Jadi hari ini kita mau gambar manusia dengan alam sekitarnya. Di sini untuk yang objek yang kalian gambar itu boleh adalah pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi. Seperti di contoh, ini adalah lukisan dengan tema manusia dan alam sekitar. Tidak perlu kalian menggambar ada manusianya, ya. Yang penting itu adalah alam sekitar manusia. Jadi keadaan alam sekitar ya. Poinnya adalah alam di sekitar kita. Miss kasih contoh lain.
Miss kasih ada contoh lain, jadi seperti ini. Nah, ini alam sekitar kita. Di sini menggambarkan ada pohon, kemudian ada hewan-hewan. Dan ditampilkan dengan sangat indah. Kalau kalian lihat di sini background-nya ya, ada langit. Miss kasih contoh yang lain. Ini contohnya adalah pemandangan di sawah ya. Miss tunjukkan. Nah, seperti ini. Kelihatan ya dari tempat kalian ya. Oke. Nah, ini adalah pemandangan di sekitar kita ya, tapi ini di sawah ya. Ada pohon, kelapa dan lain-lain ya. Oke. Ini ada manusianya. Boleh, silahkan kalau kalian mau gambar manusianya juga boleh. Miss kasih contoh yang lain juga, alam sekitar. Nah, di sini nah, ini adalah hewan di sekitar kita. Ini kebetulan adalah kuda di padang, ya, sedang berlari. Silakan bisa gambar seperti ini juga. Miss kasih ada contoh lain. Ini adalah sebuah pemandangan. Oke, kalian bisa lihat di sini ada rumah, ada sungai, ya, kelihatan ya dari tempat kalian ya. Oke, bisa kelihatan? Nah, ini ada pemandangan di sini rumah, kemudian sungai, ada daratan, ada tanaman. Kemudian di sini menggambarkan suasana petang, malam bisa ya. Hampir malam gitu ya. Ada contoh satu lagi. Oh, sorry, dua lagi ya. Di sini hampir sama dengan yang pertama, tetapi untuk background-nya dibuat lebih banyak. Jadi di sini kan lihat ada tanaman, ada hewan, kemudian di belakang ada pemandangan ya. Ini gambar yang lebih kompleks ya. Berikutnya satu lagi ada contoh. Ya, ini orang sampai berpikir ini lukisan apa ini foto ya. Oke, ya kelihatan ya dari tempat kalian ya. Wow, ini pemandangan yang sangat indah ya, sangat indah. Oke ya anak-anak ya, jadi contoh-contohnya seperti ini, kalian menggambar alam yang ada di sekitar manusia. Boleh digambar pada buku gambar ukuran apa saja, pada kertas boleh, nanti kalian foto, kalian kirimkan ke TD Smart ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas ini? Miss kasih waktu 40 menit ya. Ada lagi yang ditanyakan? Berapa orang yang sudah siap kertasnya atau bukunya, buku gambarnya? Belum disiapkan kertasnya atau buku gambarnya. Oke, ini sudah ada yang cari ide. Oke, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan bisa dikerjakan ya. Miss share screen salah satu contoh yang bisa kalian pakai untuk contoh gambar.
Mungkin Miss kasih contoh yang ini aja. Ini gambar apa, Miss? Oke. Oke. Ini pertanyaan dari Ini. Benny. Oke. Benny tadi mendengarkan penjelasannya Miss? Iya, Miss. Hari ini kita menggambar alam sekitar manusia. Jadi kita menggambar dengan tema hubungan manusia dengan alam sekitar. Kita ambil tugasnya dari buku. Kemarin di buku kalian ada materi tentang tema pada seni lukis murni ya. Yaitu temanya ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan alam benda, hubungan manusia dengan alam sekitar ya, dan lain-lain. Ada 6 tema. Nah, kita mau gambar hari ini adalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, apa yang digambar? Yang digambar adalah alam sekitar manusia. Jadi kalian boleh gambar pemandangan, boleh gambar mungkin hewan peliharaan atau apa saja yang ada di sekitar kalian. Jadi alam sekitar kita ya. Tadi beberapa contoh sudah Miss kasih ya. Jadi ada pemandangan, kemudian ada kuda di padang, kemudian ada sawah, ada rumah di tepi sungai dan lain-lain ya. Jadi hari ini kalian menggambar dengan tema hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Waktunya sampai kapan, Miss? Miss kasih waktu hari ini 40 menit ya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Miss kasih 1 gambar contoh untuk kalian bisa pakai sebagai contoh gambar. Oke, Miss share screen 1 contoh gambar. Ya, jadi kalian bisa pakai ini sebagai contoh gambar atau kalian bisa pakai yang ada di rumah. Kalau kalian ada di rumah mungkin bisa pakai kolam ikannya atau taman bunganya atau halaman rumah itu sebagai contoh gambar untuk kalian bisa menggambar hubungan manusia dengan alam sekitar. Itu ya anak-anak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak bisa langsung dikerjakan, Miss kasih waktu 40 menit.
Oke, anak-anak udah sampai di mana? Ini untuk gambarnya. Bisa infokan ke Miss sudah sampai di mana? Sketsanya udah dibuat? Atau ada? Baru gambar 3 batu, Miss. Oke. Ada yang belum dapat ide? Siapa yang belum dapat ide? Tadi ada beberapa yang sudah Miss bagikan di share screen ya. Itu contoh-contoh gambarnya. Jadi kalau misalnya Miss kasih contoh gambar di situ, kalian tidak harus gambar semuanya ya. Jadi seperti yang tadi Miss tadi yang Miss misalnya kasih contoh yang seperti ini nih ya. Ya. Jadi kalian gambar tanaman yang di depan saja dengan burungnya ini nggak apa-apa ya, nggak usah yang belakangnya ini nggak usah, nggak apa-apa ya. Terus kalau kalian mau ambil contoh gambar entah itu dari internet, itu silakan kalian tuliskan sumbernya. Nah, kalian tambahkan juga kreativitas kalian masing-masing. Jadi tidak boleh benar-benar hanya ambil gambar dari orang lain ya. Jadi silakan tulis sumbernya ya. Nggak apa-apa, ditulis sumbernya. Oke. Ini Miss lihat ada beberapa yang tugasnya terlambat. Oke, untuk tugas gambarnya nggak ada masalah ya. Jadi nanti setelah kalian selesai tugas gambar ini, setelah selesai menggambar, kalian foto, kalian silakan bisa upload ke TD Smart kembali ya, seperti tugas yang lalu. Ya, terus Miss umumkan minggu depan kita akan ulangan. Silahkan kalian pelajari yang di awal tadi Miss sudah review ya. Jadi pengertian-pengertiannya, jenis-jenisnya, penjelasan secara singkat ya, dan lain-lain. Kalian pelajari karena kita di bab 1 sudah selesai ya. Sebentar, Miss jawab pada pertanyaan teman kalian ya. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kalian, tugas yang telat bagaimana? Oke, nanti Miss akan perbarui untuk waktunya, jadi Miss kasih lagi hari ini untuk yang tugasnya masih telat-telat ya. Untuk di TD Smart, Miss akan perbaharui untuk waktunya, jadi kalian masih bisa terakhir upload tugas yang minggu lalu hari ini. Ya, ngerti ya? Terus minggu depan kita akan ulangan. Nanti Miss akan coba mungkin antara kita pakai Google Form atau nanti menggunakan PPT atau PowerPoint. Jadi kalau Miss menggunakan PowerPoint, berarti kalian tinggal menjawab, kemudian nanti jawabannya dikirim ke TD Smart. Tapi kalau Miss menggunakan Google Form, berarti langsung kalian bisa kirim lewat Google Form-nya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk minggu depan dan untuk tugasnya? Sudah ngerti semua? Ya, berarti udah ngerti semua ya. Ada yang sudah jadi untuk gambarnya? Ada yang sudah jadi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup untuk
pertemuan kita hari ini, pembelajaran hari ini, seni budaya. Ya, Miss bisa minta salah satu untuk berdoa. Cevi, boleh Miss bantu Miss untuk berdoa. Cevi. Cevi adakah di situ? Oh ya, oke. Sebelumnya anak-anak bisa buka dulu kameranya. Bisa buka kameranya atau videonya. Ya. Oke, terima kasih ya. Miss minta tolong salah satu berdoa. Cevi, apakah di situ? Oke, kalau tidak berarti Miss minta tolong yang lain. Aurel, apakah di situ? Aurel. Coba anak-anak bisa kasih reaction, Miss, yang masih ada di situ semuanya. Kalau yang kelihatan kameranya, Miss bisa langsung lihat ya. Yang tidak kelihatan kamera, Miss nggak tahu apakah masih di situ. Oke, Miss bisa minta tolong salah satu berdoa. Ini Aurel belum respon, Cevi belum respon. Salah satu mungkin dari kalian? Oke, salah satu mungkin Miss minta bantuannya. Benny. Halo, Ya, Benny boleh bantu Miss berdoa? boleh. Iya, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di pelajaran seni budaya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tolong berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan di pelajaran selanjutnya dan berkati Miss Enda yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Benny. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap sehat, rajin cuci tangan, kemudian pakai masker juga kalau kalian keluar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Ada Jadi, Aurel, Tirza, Giselle, Monica, Aldon, Ivan, Kalanta, Abel, Evan, Exton mana? Ethan, Christopher Jonathan, CJ, oke. Sydney,
Benny. Oke, Miss minta untuk Christabel Tiffany, pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar fisika Tuhan, berarti kami supaya kami bisa mengerti dengan baik. Masih Tuhan Yesus, amin. Amin, thank you Abel. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab, kalau fisikanya bab 2, tetapi kalau di buku IPA-nya kita ke bab 5, Dynamic Electricity, listrik dinamis, itu ada di halaman 98. Jadi siapkan LKS-nya. Miss, mic-nya ke mute. Oke, sorry. Thank you. Ya, sekarang kita mulai membahas tentang listrik dinamis dengan pertanyaan. Pernahkah kalian menyalakan lampu, kipas angin, radio, AC, TV, komputer, laptop? Bagaimana perlengkapan itu kok bisa menyala? Apa yang terjadi di dalamnya sehingga dia bisa menyala? Karena listrik. Oke. Karena? Listrik. Oke, karena ada listrik. Ya, kata Benny karena ada listrik. Nah, dapat poin 1, Miss. Dapat poin 1. Oke, good. Nah, di dalam listrik itu tidak cukup cuma ada listrik. Apalagi yang mendukung. Ada makhluk halus dasar, jadi. Selain itu, apa yang mendukung? Kenapa kok dia bisa menyala selain listrik? Oke, sesuai di halaman 98, yang pertama kita akan bahas tentang arus listrik. Izin ke toilet. Oke, silakan. Oke. Jadi ada sumber tegangan juga, sumber listrik, sehingga listrik itu bisa menyala. Listrik statis, Miss. Listrik statis, ada muatannya di dalam aliran listrik itu. Oke. Ini contohnya adalah ada baterai. Baterai yang lonjong itu dia kutub positif, kemudian yang di sebelahnya ada kutub negatif dihubungkan dengan kabel atau kawat penghubung. Ada saklarnya, kemudian ada lampunya, dan lanjut ditutup dengan kabel lagi. Nah, lampu ini akan menyala ketika ada aliran muatan yang keluar dari kutub positif baterai menuju kutub negatif. Oke. Ini misalkan dia ada muatan, dia mengalir, karena saklarnya dalam keadaan off, maka muatan itu tidak bisa sampai ke lampu. Agar dia sampai ke lampu, maka dia harus di-on-kan. Ada jembatannya, sehingga dia bisa mengalir ke lampu, kemudian keluar dari lampu dan masuk ke kutub negatif. Begitu seterusnya seperti siklus, sehingga lampunya bisa menyala. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, arus listrik itu dia mengalir harus. Arusnya harus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif.
Sama halnya dengan aliran air. Kalau airnya mengalir misalkan dari dataran tinggi menuju yang rendah, tidak mau air itu mengalir dari rendah naik ke tinggi, impossible ya. Jadi air itu mengalir dari yang dataran lebih tinggi menuju ke dataran rendah. Ya, dari atas prosotan ke bawah prosotan gitu. Sama juga dengan listrik, mengalir dari yang positif menuju ke negatif. Yang positif artinya dia punya tegangan yang lebih tinggi, yang negatif tegangannya lebih rendah. Gitu. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar ini, sub materi yang pertama itu adalah terkait dengan arus listrik. Sebuah lampu atau alat elektronik dapat menyala atau dapat hidup karena ada aliran yang mengalir dari kabel menuju ke lampu dan mengalirnya seperti siklus. Jadi berdasarkan di LKS halaman 98 di sana sudah diketahui atau ditulis definisi dari arus listrik. Arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada kawat tiap waktu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang muatan di listrik statis, cari gaya Coulomb F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, sehingga kalau di sini juga dipakai. Ini muatan simbolnya adalah Q, jangan lupa. Kemudian ada tiap detik, yang ini adalah waktu, waktunya adalah T. Sehingga, nah, dirumuskan dengan I sama dengan Q per T untuk mencari arus listrik. Tetapi terkadang di soal tidak I yang dicari. Mungkin saja yang dicari adalah Q. Kalau Miss buatkan segitiganya, oke, Miss buatkan segitiganya. Atasnya adalah Q, bawahnya T, yang sisi kirinya adalah I. Sehingga untuk mencari Q, ini tinggal I dikali dengan T. Untuk mencari T, ini sama dengan Q dibagi dengan I. Itu rumusnya. Di sana juga sudah dicantumkan keterangan-keterangannya. I adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q itu Coulomb dengan Q itu muatan dengan satuan Coulomb, T itu waktu dengan satuan second. Ya. Nah, lalu kalau kalian melihat di LKS, rumus yang atas I sama dengan Q per T. Ya, Q per T. Kemudian yang di bawahnya yang ada kotak abunya I sama dengan N kali E per T. Tunggu sebentar. Jadi, Q itu dia tidak selalu ada di soal, yang diketahui adalah Q. Jadi Q itu bisa N dikali dengan E. Ya, N ini number atau banyaknya muatan. Kemarin kita sudah belajar muatan ada 3. Muatan ada 3. Positif atau proton, negatif atau elektron, tak bermuatan atau neutron. Proton dan elektron memiliki nilai masing-masing. Kalau proton nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian kalau elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kalau dia netral, karena dia tidak bermuatan, sehingga nilainya adalah 0. Nah, jadi proton dan elektron, dia membawa, membawa nilainya masing-masing, tetapi dengan nilainya sama, tetapi yang berbeda adalah di depannya. Kalau dia plus berarti dia adalah proton, kalau dia min dia adalah elektron. Tuh ya. Oke.
Jadi ini materinya tentang arus listrik. Sehingga yang ini rumusnya bisa berubah. Q-nya menjadi N dikali E. Sesuai dengan yang di LKS. I sama dengan N dikali E dibagi dengan T. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Miss lanjutkan ke contoh soal. Oke. Diketahui misalkan muatan itu mengalir pada kawat pengantar, ada muatan 60 coulomb mengalir selama 2 menit. Coba hitung berapa arus listrik yang dihasilkan. Oke, ingat Q itu selalu dalam coulomb, T itu selalu dalam sekon. Ketika kalian nanti ketemu menit harus dirubah ke sekon. Kemudian yang dicari adalah I ini sama dengan Q dibagi T. Oke, silakan di oratoret. Berapa hasil yang kalian dapatkan? Silakan di oratoret. Oke, Gisel sudah dapat, tapi 2 jawabannya dia ragu. Selanjutnya, oke, Gisel betul, Giovanna betul, yang lain? Beni, dapat berapa Beni? Halo. Tirsa, dapat berapa? Monika. Ivan, oratoret enggak? Ingat 2 menitnya rubah ke sekon. Jadi yang ini Miss bantu tulis dulu. Q-nya sudah dalam coulomb, besarnya adalah 60 coulomb. 2 menitnya dirubah ke sekon, 2 dikali 60 dapat 120. Jadi ini sama dengan 120 sekon. Sehingga ini menjadi 60 dibagi 120. Ini coret, sama-sama dibagi 6, dapat 1/2 atau dijadikan desimal 0,5 ampere. Satuannya diingat dalam ampere.
Oke. Jadi itu ya. Paham? Itu mengenai arus listrik. Nah, kemudian Miss lanjut ke penjelasan selanjutnya, yang ini arus listrik. Kita masuk ke hambatan. Jadi hambatan ini in English-nya adalah resistan. Ini penampakan alat elektronikanya. Bentuk hambatan itu begini, kalau mau beli elektronika hambatan, jadi gini bentuknya, dia ada pita-pitanya. Warna pita, dia beda-beda, menunjukkan nilai hambatan jenisnya yang berbeda juga. Ya. Nah, jadi hambatan itu sama dengan penghalang, dia akan sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Sekarang Miss kasih contoh. Kalian daya HP-nya sudah mau 15%, mau mencharger. Di rumah kalian punya 2 kabel, yang satu 1 meter panjangnya, yang lagi satu adalah 20 cm atau 50 cm. 1 meter dan 50 cm. Untuk mempercepat dayanya terisi, kabel yang mana yang kalian akan ambil? Siapapun boleh menjawab. Kabel yang mana yang akan kalian ambil? Yang lebih panjang. Biar dayanya cepat terisi, masa yang lebih panjang? Biar sambil main. Biar sambil main. Oke, yang misalnya biar cepat terisi, soalnya nantinya kalian mau pergi. Misalkan mau nongkrong ke McD. Biar cepat terisi, yang panjang atau yang pendek dipakai? Kalau cepat isi, yang pendek aja. Iya, yang pendek. Oke, jawabannya yang pendek. Jadi berdasarkan analogi itu, nah ini Miss anggap dia adalah kabel. Kabelnya punya panjang dan punya penampang seperti bentuknya lingkaran. Logikanya adalah ketika dia semakin panjang, dari titik awal menuju ujung, dia akan perlu waktu lebih lama. Sehingga karena dia panjang juga dia akan menghabiskan arus listrik semakin banyak. Oleh sebab itu ketika kalian mencharger handphone dengan menggunakan kabel yang lebih panjang, waktu ngecas kalian akan bertambah. Akan semakin lama. Itu yang pertama, ketika panjangnya lebih panjang. Kemudian yang kedua, ketika kabel kalian hambatan jenisnya besar. Penghambatnya besar. Semakin lama lagi kalian ngecas. Tuh, ya. Sehingga Oke, kalau dia semakin panjang, waktu yang diperlukan akan semakin lama, sehingga kalian ngecasnya akan semakin lama. Itu pertama untuk waktu. Ya, kabelnya. Kemudian kalau di kabel itu, di dalam kabel kan ada serat. Ketika seratnya penuh, jadi hambatannya banyak, hambatan jenisnya, arus yang masuk juga tersendat. Tidak bisa full arus yang masuk, sehingga akan memperlama kalian ngecas. Tapi kok ini Miss, HP itu ada yang fast charging gitu, tapi kabelnya panjang. HP yang fast charging dengan kabel panjang sudah dimodifikasi, kabelnya panjang dan lebar, ada yang panjang dan lebar, hambatan di dalamnya sedikit. Ya, sehingga arusnya banyak masuk, kemudian lebih cepat dia terisi. Ketika hambatannya kecil, hambatan jenis namanya. Bahan pembuatnya. Ketika bahan pembuatnya ringan, nggak ada penghambat dia di dalamnya, sehingga dia akan mempercepat jalannya arus listrik. Tuh. Ya, itu pembahasan kita ketika menggunakan charger HP ada kabelnya. Kalau sekarang ada yang nirkabel kan, ada yang tanpa kabel. Yang itu beda lagi. Dia terkait dengan induksi elektromagnet namanya. Ya, kita bahas yang ada kabelnya dulu. Oke. Jadi kalau dia di zoom misalkan kabelnya itu seperti yang Miss gambarkan, setiap kabel dia memiliki yang namanya panjang. Ada panjangnya. Ini L-nya, panjang.
Kemudian yang ini seperti lingkaran sehingga dia punya yang namanya jari-jari atau kalau tidak jari-jari ada diameter. Sehingga dari sini kalian harus mencari luasnya. Kalau dia jari-jari jadi PR kuadrat. Kalau dia diameter jadi 1/4 PD kuadrat. Tuh sudah dapat kalian di matematika. Nah, sama seperti Miss bilang tadi, kabel atau kawat itu ada yang kawat tembaga, ada kuningan, ada besi, dan beda-beda kan? Jenisnya berbeda-beda, jadi hambatan jenis di dalamnya juga berbeda. Nah, yang ini ada muatan yang mengalir di dalam kabel. Ada muatan positifnya, ada negatif. Oke. Nah, jadi berdasarkan gambar ini, didapatlah rumus seperti ini. Besar hambatan pada kabel itu adalah Rho dikali L per A. Ini rumusnya. R itu hambatan aja, satuannya adalah ini simbolnya dibaca ohm. Hambatan jenis itu Rho, ohm meter, L-nya panjang meter, A-nya luas penampang meter persegi. Sudah? Kemudian ketika nanti Miss berikan contoh soal, ada contoh soalnya. Kalau diketahui panjangnya misalkan, atau Miss buat di sini, panjangnya 200 cm, luas penampangnya kira-kira 1 meter persegi. Dia terbuat dari kawat tembaga misalkan, dengan hambatan jenis 2,4 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Coba dicari berapa R-nya. Berapa R-nya? Oke, dicari berapa R-nya. Ingat, senti harus dirubah ke meter. Luasnya 1 meter kubik, 1 meter persegi. Jadi meter persegi sudah dalam satuan internasional, tidak perlu dirubah lagi, biarkan dalam meter persegi. Yang perlu dicari adalah panjangnya 200 cm rubah ke meter. Rho-nya 2,4 kali 10 pangkat min 5 ohm meter. Kira-kira berapa jawabannya? Miss, A-nya itu 1 ya, Miss? 1 atau 2? 1.
Oke, Giovanna. Giovanna sudah dapat. Yuk lanjut. Oke, Giselle sudah dapat. Yang lain yang tidak komentar, kurang paham, bingung, atau malas orat-oret? Males oret-oret. Honestly banget, Benny. Ya. Males oret-oret. Oke, Aldon, I know. Sudah pasti itu. Oke, sekarang Miss lanjut ya. Sudah pasti. As usual, bingung saya Miss Sydney, bingung. Oke. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Ini sama dengan row-nya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat yang di, oke, Kalanta betul. Oke, Christabel Tiffany, ya nggak apa-apa. 10 pangkat yang kalian dapat di matematika dan kalian dapat di fisika kemarin di listrik statis tetap akan digunakan, ya. Jadi yang ini 2,4 kali 10 pangkat min 5 dikali panjangnya 200 cm, kalau dibawa ke meter dibagi 100, dapatnya 2 meter. Dikali 2 dibagi 1. Dah, tinggal dikali aja, ini kan per 1 nih tidak terlalu dihiraukan. Jadi 2,4 dikali 2, hasilnya adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 5. Ini jawabannya. Itu jawabannya. Sudah? Oke. Sekarang Miss lanjut. Hambatan sudah, kita masuk ke rangkaian hambatan. Jadi kalau kalian sempat memperhatikan di sekolah ataupun di rumah, ketika kalian mau menyalakan lampu menghidupkan saklar, mungkin saja satu saklar bisa menghidupkan 2 atau lebih lampu. Tetapi pada saat kalian menghidupkan saklar, menyalakan dalam keadaan on, lampunya yang menyala bisa bersamaan nyalanya, bisa juga berurutan. Itu namanya suatu rangkaian. Sehingga lampu itu bisa disusun seri, bisa disusun paralel. Yang pertama yang kita bahas adalah rangkaian seri. Seri itu dia nyambung, kabelnya cuma satu aja kabelnya, tidak terpisah. Di dalam satu kabel itu terdiri dari banyak hambatan atau terdiri dari banyak lampu. Ya. Nah, jadi yang itu bisa kalian baca, kalau ada yang tidak jelas di slide-nya, bisa kalian buka di halaman 102. Kita bahas pertama rangkaian seri. Oke, rangkaian hambatan.
Ada yang seri. Seri dia nyambung satu kesatuan. Ini misalkan Miss ada lampu 1, seperti es krim, lampu 2, lampu 3, lampu 4, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan buatan yang namanya adalah baterai. Oke. Sumber listrik buatan baterai. Ini kutub positifnya yang lebih panjang. Ini kutub negatifnya. Oke, sebelum masuk ke rangkaian hambatan, Miss tambahkan lagi 1. Nah, ada beberapa simbol kelistrikan yang harus kalian tahu. Yang pertama ada simbol begini seperti detak jantung. Yang pertama ini namanya hambatan. Yang kedua ini dia lampu, sama simbolnya. Boleh yang menyala begini, boleh yang lingkaran tanda silang. Lalu ada baterai. Baterai itu dia punya 2 kutub, yang satu kutubnya lebih panjang, lagi satu lebih pendek. Yang panjangan kutub positif, yang pendekan dia kutub negatif. Kemudian ada saklar. Ini saklar yang digambarnya Miss dalam keadaan off, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Kemudian kalau mau di-on-kan, dia diturunkan. Jadi gambar on-nya, nanti dia tinggal lurus aja. Nah begini. Di dalam keadaan on. Oke. Yang ini adalah alat ukur arus listrik yang disebut dengan ampere meter. Ini alat ukur tegangan listrik yang disebut dengan voltmeter. Kadang ada juga yang satu fungsinya bisa menghitung ampere dan volt yang namanya adalah multimeter. Yang ini seperti S terbalik, dia namanya adalah arus bolak-balik atau lebih disebut dengan AC, alternating current. Yang kita pelajari sekarang ini adalah arus searah yang disebut dengan direct current atau DC. Ya, ini simbol-simbolnya. Kalau yang mau mencatat silakan, yang mau foto silakan. Jadi ini simbol-simbol kelistrikan yang harus kalian tahu. Oke, kalau sudah Miss lanjut ke sini. Nah, yang ini ada lampu. Lampunya menyala. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Ketika dia dihubungkan oleh sumber tegangan, sudah pasti dia ada arus listrik. Arus listriknya keluar dari yang positif menuju mengalir ke yang negatif. Ini yang positif, keluar arus listrik, ini I-nya. Mengalir dia pada kabel, ini dia nyambung kabelnya ya. Mengalir pada kabel, yang ini I-nya, masuk pertama ke lampu 1 mengisi, sampai lampu 1 penuh, lalu dia masuk ke lampu 2, mengisi sampai lampu 2 menyala, baru ke lampu 3, lalu ke lampu 4, keluar dari lampu 4, lalu begitu seterusnya seperti siklus. Lampu 1, 2, 3, 4. Jadi mereka menyalanya
bergantian. Oke, sekarang pertanyaannya Miss. Dia disusun seri. Ketika suatu saat lampu satu ini padam, mati, what will happen dengan lampu yang lain? Another lamp. Bagaimana keadaan lampu 2, lampu 3, dan lampu 4? Apakah mereka redup? Oke. Mati juga udah dijawab sama Aldon. Jadi ketika yang ini mati, arus listriknya akan tersendat di lampu 1. Nggak ada arus. Ini nggak dapat arus, ini juga nggak dapat arus, ini nggak dapat arus. Sehingga akan mati total. Lampu 1, 3, dan 4 dia akan padam. Nah, karena dia padam, berarti dia mendapat sumbangan arus listrik yang sama. Logikanya begitu kan? Jadi, ini arus listrik. Arus listrik di lampu 1 nilainya sama dengan di lampu 2, sama dengan di lampu 3, dan sama dengan di lampu 4. Itu arus listriknya. Karena dia sama, ketika lampu 2 mati, semuanya ikut mati. Lampu 4 mati, semuanya ikut mati. Ya. Kemudian ada tegangan. Tegangan tiap lampu itu berbeda. Tergantung hambatan pada lampu. Oke, sehingga tegangannya mereka itu tidak sama. Yang sama hanyalah arus listriknya. Sudah? Nah, karena I-nya sama, V-nya beda, kemudian ada rumus lagi satu. Hambatan penggantinya berapa? Hambatan pengganti sama dengan hambatan total. Sama dengan hambatan total. Nah, jadi untuk mencari hambatan pengganti karena dia seri sambung menyambung, R serinya adalah tinggal dijumlah aja. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Dijumlah semuanya. Ini rumusnya. Nah, kalau misalkan Miss punya sebuah pertanyaan, contoh, hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, hambatan 4. R1 2 ohm, R2 0,8 ohm, R3 3,2 ohm, terus R4-nya adalah 1 ohm. Coba dihitung berapa R totalnya. Benar, Gisel?
Lanjut. Yang lain? Betul? Home, satuannya home. Home, kayak rumahnya si Jerry di Tom and Jerry itu. Di home. Nah. Oke, ini tinggal dijumlah 2 ditambah 0,8 ditambah 3,2 ditambah 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 7 home. Itu jawabannya, 7 home. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, Miss tambahkan lagi 1 contoh soalnya. Jadi kalian belajar lebih lengkapnya bisa lihat di LKS. Kemudian soal yang kedua, ada susunannya begini. R1-nya 0,6 ohm, R2-nya 0,2 ohm, R3-nya adalah 2 ohm. Oke, berapa R totalnya? R total atau R serinya? Karena dia bentuknya adalah berupa rangkaian seri, dia nyambung, satu kabel dia terdiri dari 3 hambatan, sehingga hitung berapa rangkaian serinya. Berapa hasilnya? Oke, ini tinggal dijumlah saja.
Hasilnya adalah 2,8 ohm. Jadi R serinya hasilnya adalah 2,8 ohm. Kok enggak ada yang jawab ya? Kemana ya anak-anaknya Miss ya? Halo. Aduh. Oke. Katanya belum connect. Sekarang Miss kasih lagi satu contoh soal yang seri. Sebelum Miss lanjut ke yang paralel. Yang paralel lebih rempong lagi. Coba dikerjakan ya. Coba dioret-oret. Miss punya yang seri, hambatannya cuma 2. Cepat-cepat nih. Oke, 1 ohm dan 2 ohm. R totalnya berapa? Ya, betul. Aldon, 1 ohm dan 2 ohm. R totalnya berapa? Sydney, tinggal di jumlah 1 tambah 2. Benny, Halo, kenapa? berapa jawabannya? Bentar, Miss. Tinggal lihat aja Benny. Yuk Benny, nggak sampai 1 menit ini. Berapa jawabannya? Halo Tirsa. Halo, ya, gimana? Berapa jawabannya? Jangan-jangan baru ya lihat screen ya. Iya. Oke, jawabannya 3 ohm. Tirsa, masih on kah? Hadir. Oke. Understand? Yes. Oke, good job. Tumben tidak ada hari ini. Saya lagi nggak pengen ngejawab, Miss. Oke, nggak pengen ngejawab ya. Jadi itu yang rangkaian seri. Ya. Sekarang Miss lanjutkan lagi satu ada yang namanya rangkaian paralel. Yang kedua ada yang namanya rangkaian paralel, bukan paralel. Ya, paralel. Paralel itu dia kawatnya beda. Ini kawat pertama, ini kawat kedua, yang ini kawat ketiga. Oke, kemudian kalau yang ini Miss rubah bentuknya. Ini lampu 1. Ini lampu 2. Ini lampu 3. Lampu-lampu ini beda-beda kawatnya. Dia menyala. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kemudian dia dihubungkan dengan baterai. Oke. Lalu ini ada kutub positif, kutub negatif. Dia mengalir. Mengalirnya ke bawah dari yang positif. Nah, ini positif. Kemudian karena dia ada, nah ini arus listriknya ya, ini I-nya. Karena dia kawatnya beda, sehingga dia nanti terpecah arusnya.
Yang ke atas arus 1 untuk lampu 1, yang ke samping untuk lampu 2 di arus 2, yang ke bawah untuk lampu 3, ini arus yang ketiga, I1, I2, dan I3. Sudah? Nah, karena keadaannya begini, kawatnya berbeda dan arusnya berbeda, kalau lampu 1-nya mati, apa yang terjadi pada lampu 2 dan lampu 3? Itu pertanyaannya, Miss. Ketika lampu 1 mati, lampu 2, 3 masih menyala atau ikut padam? Karena waktunya sudah habis, terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah aktif untuk hari ini. Dan terima kasih juga yang malas orat-oret. Semoga di pertemuan minggu depan kita bisa lebih semangat. Miss Amin. Oke, Benny, biar kamu nggak mager, pimpin doa penutup. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Tuhan tolong memberkati kami. Selanjutnya kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Tolong memberkati kami supaya kegiatan selanjutnya bisa lancar dan berkati Miss Nita yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi pendeta hari ini saya, Miss. Oh, dari awal ya? Iya, Dari benar. Karena males sekali, mager sekali kelihatannya. Oke, thank you Benny. Terima kasih anak-anaknya Miss. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang.